Bab 531, sepertinya aku pernah mendengarmu membicarakan sesuatu. Saiyan, apakah kamu ingin menjadi dewa? Tentu saja, Siaya berkata dengan tegas. Gol yang mengagumkan, kata Dewa Naga Bintang 4 dengan keras. Tetapi tahukah Anda bahwa hanya ada sedikit dewa sejati di dunia? Kecuali beberapa dewa sejati seperti Dewa Penghancur, Kai Tertinggi, Dewa Naga, dan Dewa Waktu, bahkan jika orang lain mencapai alam ilahi, mereka paling banter hanya bisa disebut demi dewa. Jika Anda tidak memiliki keilahian, dan tidak mengendalikan hukum, Anda tidak bisa menjadi dewa sejati. Alam ilahi juga dikenal sebagai manusia setengah dewa, yang diketahui Siaya. Whis sudah memberitahunya. Aku mengerti itu. Dewa Naga Bintang 4 menundukkan kepalanya yang besar dan menatap Siaya dengan matanya yang seperti matahari. Anda sangat beruntung. Kebetulan ada juga dunia dengan Saiyan di dalamnya di bawah yurisdiksiku. Anda dapat pergi ke sana untuk menenangkan diri dan belajar tentang orang Saiya yang berbeda. Ini mungkin berguna untuk terobosan Anda. Saya di dunia lain. Mata Siaya terangkat. Dia, tentu saja, pernah bertemu dengan Saiyan dari dunia lain, seperti Vegeta dan lainnya di dunia prajurit api emas, tetapi mereka semua berada di bawah sistem multiverse. Karena Dewa Naga Bintang 4 mengatakan bahwa mereka adalah Saiyan yang berbeda, Siaya tidak tahu persis di mana perbedaan mereka. Tidak ada keraguan bahwa Siaya tertarik pada orang Saiyan lainnya. Ya, orang Saiya di bawah alam naga juga lumayan. Meskipun keadaan awal orang Saiya mungkin sama, sistemnya sangat berbeda, sehingga keadaan evolusi selanjutnya secara alami akan berbeda. Jika Anda, yang juga seorang Saiyan, dapat mengalami jalan yang berbeda ini, hal itu dapat mencerahkan Anda. Saya dari multiverse memiliki jalur pengembangan sistem multiverse, sedangkan Saiyan dari alam naga memiliki jalur pengembangan dari alam naga. Keadaan transformasi awal mungkin sama, karena cukup mudah dipelajari, namun semakin lama transformasi, semakin besar perbedaannya. Siaya segera menyadari hal ini dan dia menjadi bersemangat. Dia segera ingin melihat sendiri jalan yang berbeda dari bangsa Saiyan. Jadi dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, Dewa Naga Sama, aku ingin tahu dunia mana yang kamu bicarakan. Tolong biarkan aku pergi dan melihatnya. Tentu, tidak ada masalah. Dewa Naga Bintang 4 tertawa terbahak-bahak dan dua sinar cahaya berkilauan dengan cepat keluar dari matanya. Satu berkas cahaya dengan cepat membuka jalur spasial dan berkas cahaya lainnya memasuki tubuh Siaya. Ikuti jalan ini dan kamu bisa tiba di dunia di mana terdapat orang Saiyan lainnya. Tapi Anda hanya punya waktu 6 bulan. Tidak peduli apa yang terjadi, setelah 6 bulan kamu akan segera dipindahkan kembali ke alam naga. Membuka lorong spasial hanya dengan satu pikiran. Siaya tercengang melihat keterampilan Dewa Naga. Siaya segera mengangguk. Saya mengerti, saya akan kembali dalam setengah tahun. Selama dia bisa mendapat kesempatan, dia bisa menerobos ke alam Dewa Super Saiyan kapan saja. Pergi. Terima kasih banyak. Membungkuk pada Dewa Naga Bintang 4, Siaya mengangguk ke arah Kalam dan dengan tegas melangkah ke lorong spasial. Segera setelah Siaya memasuki lorong spasial, lorong terang itu perlahan menyusut dan berubah menjadi titik terang sebelum menghilang. Dewa Super Saiyan, hehe, penasaran seperti apa rupanya. Bergumam pada dirinya sendiri, Dewa Naga Bintang 4 perlahan menutup matanya dan tertidur. Melihat hal itu, Kalam pamit dan meninggalkan istana. Siaya memasuki lorong spasial dan pancaran cahaya warna-warni terus bergerak di depannya. Siaya terus bergerak maju di sepanjang lorong dan setelah sekitar 5 menit, 6 atau 7 dunia berbentuk gelembung, yang berkumpul, muncul di hadapannya. Siaya merasakan daya tarik yang sangat besar dan dengan semburan cahaya di depannya, Siaya tersedot ke dalam salah satu gelembung. Di langit berbintang yang dalam dan luas di alam semesta, titik-titik cahaya bintang bagaikan kunang-kunang di tirai malam, menghiasi hamparan luas lautan berbintang yang berkilauan. Sambil mengangkat kepalanya, dia bisa melihat galaksi-galaksi luas terbentang dari barat ke timur, seperti tirai kain tipis. Dikelilingi oleh hamparan kegelapan yang luas, bintang-bintang memancarkan cahaya putih pucat yang mempesona. Dalam skala universal, jarak antar planet sangatlah jauh. Di orbit planet abu-abu bumi, asteroid tersebar padat, menyebabkan tabrakan hebat terjadi dari waktu ke waktu, dan kemudian pecah menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Tiba-tiba, cahaya warna-warni melintas dan seseorang dengan sosok sempurna muncul di ruang kosong. Saya sebenarnya muncul langsung di alam semesta. Jika bukan karena fakta bahwa saya dapat bertahan hidup di lingkungan vakum, saya akan benar-benar mati sebelum menyelesaikan pelatihan saya. Sambil menghela nafas dalam hati, Siaya yang baru saja tiba mulai mengamati lingkungan sekitar. Di kejauhan, terdapat sebuah planet berwarna abu-abu seperti tanah yang tampaknya tidak cocok bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup dan terdapat beberapa planet serupa di kejauhan. Mereka mengikuti lintasan tertentu saat mereka berputar mengelilingi planet besar di tengahnya. Tidak ada jejak kehidupan. Sambil mengerutkan kening, Siaya memperluas akal sehatnya. Dengan daya tembus yang kuat dari kemampuan ruang waktu, indera Siaya dengan cepat menutupi seluruh galaksi. Tiba-tiba, beberapa planet di kedalaman alam semesta menarik perhatian Siaya. Distribusi planet-planet ini agak familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Siaya berpikir panjang dan keras, sangat terkejut. Tiba-tiba cahaya terang muncul di benaknya dan dia mengeluarkan bagan bintang Universe 7, yang diberikan kepadanya oleh Shenron dari planet Namek.
Membandingkannya, Siaya terkejut menemukan bahwa posisi planet-planet di depannya benar-benar mirip dengan tanda pada peta bintang. Apakah tempat ini, alam semesta 7? Namun, Siaya dengan cepat menolak spekulasi tersebut. Alam semesta 7 adalah alam semesta di bawah sistem multiverse, namun ia tiba di dunia di bawah alam naga. Kalaupun mirip, kemiripannya mungkin hanya sedikit. Dia terus menyebarkan inderanya, dan dengan kemampuan transmisi instan, garis besar seluruh dunia segera memasuki pandangan Siaya. Ini adalah alam semesta seukuran galaksi. Di luar alam semesta ini, terdapat 6 atau 7 alam semesta kecil serupa yang berkumpul bersama, seperti seikat buah anggur, terhubung satu sama lain melalui saluran yang berbeda. Selaput dimensi antara alam semesta kecil ini sangat tipis dan mudah ditembus. Jadi, ini adalah alam semesta yang mirip dengan galaksi Bima Sakti di Universe 7. Dunia kehidupan, dunia bawah, surga, neraka, dan planet Kai, semuanya ada di sini. Ada dimensi lain di posisi tertinggi. Apakah itu, dunia suci Kai? Tunggu, tidak ada planet dewa penghancur di dunia ini dan ukuran dunia suci Kai sangat kecil. Segera, berbagai tempat muncul di depan mata Siaya. Alam semesta ini sangat kecil dan ukurannya tidak bisa dibandingkan dengan alam semesta 7. Alam semesta 7 memiliki galaksi yang tak terhitung jumlahnya seperti galaksi Bima Sakti, setidaknya berjumlah jutaan. Setiap galaksi memiliki sistem Kai, termasuk planet Kai dan pengadilan dunia bawahnya masing-masing. Kemudian beroperasi secara stabil di bawah pengelolaan dunia suci Kai dan planet dewa penghancur tingkat tinggi. Di dunia ini, karena lemahnya skala keseluruhan, hanya ada 4 Kai di selatan, timur, barat, dan utara alam semesta. Grand Kai tidak ada, dan Kai tertinggi berada tepat di atas mereka. Menarik, tidak heran Dewa Naga Bintang 4 mengatakan bahwa orang Saya di sini berbeda. Mungkin ini dunia yang mirip dengan Dragon Ball Z, atau Dragon Ball GT. Memikirkan hal ini, wajah Siaya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia terburu-buru untuk bertemu dengan orang Saya di dunia ini. Pokoknya, mari kita pastikan tahunnya dulu. Setelah memikirkannya sebentar, Siaya menentukan tujuannya, lalu berbalik dan menghilang dari langit berbintang di alam semesta. Di dimensi yang lebih tinggi. Dunia suci Kai. Matahari bersinar cerah dan angin sepoi-sepoi bertiup di langit biru. Banyak planet kecil berputar mengelilingi planet dewa di tengahnya. Di padang rumput subur yang tak berbatas, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rerumputan bengkok. Di bawah pohon kecil di tepi danau, Kibito Kai dan Kai tertinggi sedang minum teh dengan santai sambil memegang cangkir teh di tangan mereka. Sejak Majin Buu dimusnahkan oleh Goku dan yang lainnya 15 tahun lalu, alam semesta sepenuhnya aman. Kibito Kai yang terbebas dari beban berat ini mulai menikmati hidup. Hari-hari yang damai sungguh menyenangkan. Kibito Kai mengangkat cangkir tehnya dan berkata dengan emosi. Setelah menyesap teh panasnya, Kai tertinggi yang lama menggunakan bola kristal untuk mengintip dunia fana dengan cara yang cabul. Ya, damai, hehe. Leluhur, harap lebih serius. Kalian anak muda harusnya tahu bagaimana menikmati hidup. Cara hidupmu sangat membosankan. Petik 2, Kibito Kai memandang ke arah Kai tertinggi yang lama dengan pandangan menghina dan tiba-tiba berkata, leluhur, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di bumi selama beberapa waktu. Goku dan yang lainnya telah meninggalkan bumi dengan pesawat luar angkasa. Yah, itu karena bola naga bintang hitam. Saya sudah lama mengatakan bahwa bola naga adalah benda yang tidak menyenangkan. Kecuali orang Namek, tidak ada orang lain yang diizinkan menggunakannya. Kai Agung Tua menegur dengan marah. Bagaimana seseorang bisa melakukan begitu banyak hal yang melanggar hukum universal? Tidak, mereka sedang terburu-buru menuju bencana. Namun saat ini, baik Kibito Kai maupun Kai tertinggi yang lama tidak peduli dengan masalah bola naga bintang hitam. Jika Goku dan yang lainnya tidak dapat mengambil 7 bola naga bintang hitam yang tersebar di seluruh alam semesta dalam waktu 1 tahun, bumi akan hancur. Untungnya, hanya bumi yang akan hancur dan bukan seluruh alam semesta. Ketika Kibito Kai dan Kai tertinggi sedang mengobrol dan minum teh, tiba-tiba gelombang aura agung menyapu seluruh dunia suci Kai. Kibito Kai dan Kai tertinggi yang lama gemetar. Kemudian di bawah tatapan mata mereka yang ketakutan, sebuah retakan muncul di langit dan seorang pemuda tampan dengan rambut hitam keluar dari celah tersebut. Hei, sepertinya aku pernah mendengar kamu berbicara tentang bola naga bintang hitam. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Bab 532, Dunia Dragon Ball GT. Siaya dengan santai berjalan keluar dari celah di angkasa dan segera tekanan agung menyelimuti seluruh dunia suci Kai. Saat ruang tersebut berguncang, pinggiran wilayah tersebut tampak berada di ambang kehancuran. Mata Kibito Kai dan Kai tertinggi yang lama melebar dan wajah mereka menjadi kaku dengan ekspresi tidak percaya. Wajah Kibito Kai menjadi pucat dan dia bereaksi, bertanya dengan suara gemetar, siapa kamu dan apa tujuanmu memasuki dunia suci Kai? Kai tertinggi timur, tidak, Kibito Kai. Dari sudut matanya, dia melirik ke arah Kibito Kai, yang sangat mirip dengan Kai tertinggi timur, sebelum berbalik untuk melihat Kai tertinggi yang lama dan tersenyum. Siaya cukup akrab dengan kedua orang ini. Saat ini, Kai tertinggi timur dan Kibito telah bergabung menjadi Kibito Kai, terlebih lagi, terdapat juga Supreme Kai lama di sini, yang menandakan bahwa dunia ini saat ini setidaknya berada di era setelah Majin Buu Saga. Bukankah kamu baru saja menyebutkan bola naga bintang hitam?
Ceritakan padaku secara detail. Siaya melirik dunia suci Kai dengan tatapan tenang, berbalik dan bertanya pada Kibito Kai. Siaya samar-samar menyadari bahwa dia sepertinya datang ke dunia yang mirip dengan Dragon Ball GT. Kibito Kai menelan ludahnya. Tekanan yang diberikan Siaya membuatnya terdiam. Pada saat ini, Kai tertinggi yang berada di samping bereaksi, wajahnya yang sudah tua menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia bertanya, kamu bukan manusia biasa. Mengapa ada aura ilahi di tubuhmu? Sekilas Kai tertinggi dapat menilai bahwa pria asing di depannya itu sangat kuat dan kekuatannya bahkan jauh lebih tinggi daripada Majin Buu. Ini terlalu menakutkan. Siapa dia dan mengapa dia memancarkan aura ilahi? Dan ini bukan aura dewa biasa, setidaknya, ini level Kai tertinggi. Apakah dia juga seorang Kai tertinggi? Tubuh Kai tertinggi yang lama gemetar tanpa sadar, menatap Siaya dengan kaget. Kai tertinggi, itu tidak mungkin, kan? Kibito Kai membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi dia segera menjadi tenang karena dia juga membedakan aura dewa pada Siaya. Untuk sementara, dia sedikit tercengang. Dia tahu bahwa hanya ada dua Kai tertinggi, dia dan Kai tertinggi yang lama, jadi kapan dewa tingkat Kai tertinggi lainnya muncul di alam semesta? Yang tidak mereka ketahui adalah karena Galactic Universe terlalu kecil, tidak ada Grand Kai di atas 4 Kai, yang ada hanya Supreme Kai. Wilayah dunia suci Kai juga berkurang banyak. Di dunia ini, kekuatan Supreme Kai hanya setara dengan Grand Kai Universe 7. Siaya telah mengalami ujian bintang dewa pencipta di planet alam semesta 7 dewa penghancur dan auranya tidak lebih lemah dari Grand Kai. Jadi dia dikira sebagai Kai tertinggi oleh Kai tertinggi lama dan Kibito Kai. Ceritakan padaku tentang situasi di pihakmu, kata Siaya. Seperti ini, 6 bulan lalu, seseorang di bumi menggunakan bola naga bintang hitam yang melanggar aturan. Setelah 7 bola naga bintang hitam digunakan, mereka tersebar ke seluruh alam semesta. Jika 7 bola naga bintang hitam tidak dikumpulkan lagi dalam waktu 1 tahun, planet tempat permintaan itu dikabulkan akan hancur. Meski bingung dengan niat kedatangan Siaya, Kibito Kai tetap jujur menjelaskan situasinya. Siaya mendengarkan dengan serius sambil menentukan rencana masa depannya. Dari penjelasan Kibito Kai, periode saat ini sepertinya menjadi awal dari Dragon Ball GT. 7 bola naga bintang hitam telah digunakan dan tersebar di seluruh alam semesta. Goku dan yang lainnya berkeliling mencari bola naga bintang hitam. Apakah itu berarti Goku telah diubah menjadi anak-anak oleh naga merah? Menurut jalan cerita, akan segera ada krisis di bumi, dan Goku serta yang lainnya akan berubah menjadi bentuk keras Super Saiyan 4. Siaya menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu banyak tentang plot Dragon Ball GT karena itu tidak terlalu mainstream. Selain mengetahui beberapa informasi singkat, ia hampir melupakan detail jalan cerita. Namun, Goku dan Vegeta bisa berubah menjadi AP Form Super Saiyan 4, itu yang dia tahu. Super Saiyan 4, apakah ini jalan berbeda yang dibicarakan oleh Dewa Naga Bintang 4? Tidak, Siaya menggelengkan kepalanya. Karena Super Saiyan 4 belum muncul, bahkan Dewa Naga pun tidak dapat mengetahuinya sebelumnya. Tampaknya perbedaannya terletak pada domain lain. Mungkin mulai dari transformasi Super Saiyan, akan ada domain yang berbeda, tapi dia harus membedakannya. Tuan, kamu dewa yang mana? Suara Kai Agung menginterupsi renungan Siaya. Siaya tersadar dari lamunannya dan memandang Kibito Kai dan Kai tertinggi yang lama. Saya bukan dewa manapun, saya hanyalah manusia fana yang berjalan di jalan untuk menjadi dewa. Bagaimana itu mungkin? Auramu jelas mengandung keilahian, kata Kibito Kai terkejut. Siaya tersenyum misterius. Tuhan, yang sebenarnya jauh lebih mendalam dari yang dapat Anda bayangkan. Di mata Siaya, hanya eksistensi yang dapat mengendalikan hukum seperti dewa penghancur multiverse, Kai tertinggi, dewa naga dari alam naga, dan dewa waktu dari alam waktu yang dapat dianggap sebagai dewa dalam arti sebenarnya. Kai tertinggi di dunia ini pada dasarnya hanyalah setingkat Kai Agung. Meskipun kekuatannya tidak lebih buruk dari Kai tertinggi multiverse, keilahian dan penguasaan hukumnya masih belum sebaik itu. Setelah mendengar ini, ekspresi Kibito Kai menjadi kaku, terlihat sedikit terkejut, tetapi Supreme Kai yang lama memasang ekspresi merenung di wajahnya. Sekarang setelah aku mengetahui tentang masalah bola naga bintang hitam, tidak ada gunanya tinggal lebih jauh di dunia suci Kai. Oh ya, mungkin kita akan segera bertemu lagi. Pada saat itu, seluruh alam semesta mungkin akan mengalami krisis baru lagi. Meninggalkan kata-kata yang membingungkan seperti itu, Siaya berbalik dan segera berteleportasi menjauh dari dunia suci Kai, meninggalkan Kibito Kai yang berwajah kaku dan Kai tertinggi yang lama. Leluhur, apa arti kata-kata yang dia ucapkan di akhir? Mungkinkah krisis akan terjadi di alam semesta? Kibito bertanya dengan wajah yang luar biasa. Aku tidak tahu. Dia terlalu misterius, kita harus memperhatikannya baik-baik. Kai Agung tua mendecakkan bibirnya, ekspresinya berkedut. Karakter misterius seperti itu pernah muncul di alam semesta yang berjalan lancar, apalagi dia sangat aneh hingga membuat mereka sedikit panik. Mereka tidak bisa tidak memperhatikan. Mungkin memang seperti yang dikatakan orang itu. Apa yang akan terjadi di alam semesta? Tuhan yang nyata jauh lebih mendalam daripada yang dapat mereka bayangkan. Apa artinya? Itu membuat Kibito Kai dan Kai tertinggi yang lama menjadi terlalu curiga. Setelah Siaya meninggalkan dunia suci Kai, dia bergegas menuju bumi. Kisah Dragon Ball GT dimulai di bumi, sekitar 15 tahun setelah insiden Majin Buu.
Ini terutama dibagi menjadi Black Star Dragon Ball Saga, Baby Saga, Super 17 Saga, dan Shadow Dragon Saga. Awal cerita menceritakan bahwa Pilaf dan gengnya menyelinap ke Lookout dan menemukan Black Star Dragon Ball di Lookout. Saat membuat permintaan, dia secara keliru membuat keinginan untuk mengubah Goku kembali menjadi seorang anak kecil. Setelah keinginannya terpenuhi, bola naga bintang hitam tersebar ke seluruh alam semesta. Jika bola naga bintang hitam tidak dapat diambil dalam waktu 1 tahun, bumi akan hancur, jadi Goku membawa Trunks dan cucunya Pan dalam perjalanan mencari bola naga. Black Star Dragon Ball Saga akan diikuti oleh Baby Saga. Ini adalah kisah tentang bayi yang menyerang dan menguasai bumi. Baby adalah makhluk hidup kuat yang diciptakan oleh Dr. Mew. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan memiliki tubuh. Dalam ceritanya, setelah Baby datang ke bumi, bahkan Super Saiyan 3 pun tidak sebanding dengan kekuatannya yang dahsyat, yang pada akhirnya memaksa Goku untuk mengandalkan metode lama Supreme Kai untuk berubah menjadi Super Saiyan 4 dan mengalahkannya. Kini ceritanya telah dimulai, hari kemunculan Super Saiyan 4 semakin dekat. Siaya sangat tertarik dengan Super Saiyan 4. Meskipun Siaya berjalan di jalur Dewa Multiverse dan tidak akan menjadi Super Saiyan 4, seperti yang dikatakan Dewa Naga, tidak buruk jika dia bisa menjadikannya sebagai referensi. Adalah baik baginya untuk mengamati berbagai jalur pertumbuhan orang Saiya. Super Saiyan 4 adalah transformasi kera besar di mana ia mempertahankan kesadaran dan kemudian bertransformasi dari keadaan kera besar emas. Keadaan transformasi setara dengan transformasi kera besar ditambah transformasi Super Saiyan, yang setara dengan peningkatan 500 kali lipat, dan ketika ia lebih lanjut berubah menjadi bentuk manusia, kekuatannya meningkat pesat. Itu tidak lebih lemah dari transformasi Dewa Super Saiyan. Meski masih merupakan terobosan transformasi tubuh, berbeda dengan Super Saiyan 1, 2, 3 yang merupakan wujud imperfect, Super Saiyan 4 sudah berarti evolusi kehidupan. Transformasi Saiyan, Super Saiyan 4, di dunia Dragon Ball GT mengandalkan ekor di punggung Saiyan, tetapi fungsi ekor ini tampaknya telah menghilang di sistem multiverse. Siaya terbang sambil memikirkan perbedaan antara dua dunia. Mungkin sistemnya berbeda. Perbedaan antara Saiyan dari multiverse dan Saiyan dari alam naga mungkin terletak pada hal ini. Di multiverse, bangsa Saiyan berasal dari zaman kuno. Transformasi kera besar adalah cara orang Saiyan menghadapi krisis eksternal dalam keadaan lemah. Ini lebih seperti evolusi biologis karena rangsangan eksternal. Seperti bangsa Saiyan di alam semesta 6, karena mereka sangat kuat, mereka tidak perlu menggunakan transformasi kera besar dalam waktu yang lama dan setelah evolusi jangka panjang, ekor mereka berangsur-angsur menghilang. Di alam semesta di bawah alam naga, ekor Saiyan tampaknya memiliki fungsi berbeda. Singkatnya, ini karena sistem kedua dunia berbeda. Di dunia Dragon Ball GT, setelah Super Saiyan 3, mereka mengambil jalur evolusi fisik yang lebih kasar. Kecuali mereka menyatu di masa depan seperti Goku di Dragon Ball, mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari level fana. Setelah Super Saiyan 3, Saiyan di multiverse dapat melatih keilahian mereka dan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan keadaan fana mereka. Saat Siaya merenung, planet biru mulai terlihat. Melihat bumi yang tidak berbeda dengan bumi di Universe 7, Siaya tersenyum, lalu menyatukan auranya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya, mendekati bumi. Bab 533, Goten. Beberapa detik kemudian, bumi. Di kota kecil di pinggiran kota barat. Siaya muncul di gang sempit, lalu dia berbalik dan dengan santai berjalan ke jalan. Goku dan Trunks seharusnya sudah meninggalkan bumi dengan pesawat luar angkasa, dan seharusnya hanya ada beberapa ahli seperti Vegeta, Gohan, dan Goten yang tersisa di bumi. Mengingat plot Dragon Ball GT, Siaya mulai mencari aura Vegeta dan yang lainnya. Karena dunianya berbeda, Vegeta dan Ki lainnya seharusnya mengalami beberapa perubahan, sehingga Siaya tidak dapat segera menemukannya. Saya tidak dapat menemukan Vegeta dan Ki lainnya. Siaya tersenyum. Dia mencari Vegeta dari Universe 7 dan aura lainnya, tetapi karena dia tidak dapat menemukannya, dia segera mulai mencari Ki yang paling kuat di bumi. Segera, satu Ki yang kuat memasuki jangkauan penginderaan Siaya. Yang terkuat adalah Vegeta, lalu Gohan, Majin Buu, ada Ki yang sedikit kuat 10 km jauhnya. Siaya membuka matanya, cahaya terang melintas di matanya, lalu dia melayang ke langit sebelum terbang menuju tempat yang jaraknya 10 km. Hampir dalam sekejap mata, Siaya tiba di langit di atas kota berukuran sedang. Mengambang tinggi di udara, dia mengunci aura di bawah dan turun. Di jalan yang ramai, para pejalan kaki bergegas untuk memulai pekerjaan hari baru. Di depan pintu sebuah toko bunga, seorang pemuda berambut pendek sedang menggandeng tangan seorang gadis berambut coklat bergelombang dan keriting. Valese, bagaimana dengan bunga ini? Pemuda berambut pendek itu memungut seikat bunga. Gadis berambut coklat keriting, Valese, dengan gembira bertepuk tangan dan mengambil bunga dari tangan pemuda berambut pendek itu. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan aura kuat mendekat. Ekspresi pemuda berambut pendek itu berubah dan tanpa sadar dia menarik Valese ke belakangnya dan melihat sekeliling dengan gugup. Goten, apa yang terjadi? Valese bertanya dengan bingung. Goten memberi isyarat padanya untuk diam, matanya melihat ke segala arah. Valese berhenti dan dengan hati-hati bersandar di punggung Goten. Dia adalah seorang gadis dengan didikan yang sangat ketat. Setiap hari, dia harus pulang ke rumah sebelum jam 5 sore.
Dia bahkan belum pernah makan es krim sebelumnya, tapi dia sebenarnya kangen super kaya seperti Bulma dan Fidel. Dia tahu bahwa Goten adalah ahli bela diri yang sangat baik, jadi ketika Goten bertindak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh, dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. Saat ini, Goten yang berada di sampingnya mengangkat kepalanya dan melihat Siaya. Wah, indramu cukup bagus. Segera ada kilatan cahaya dan Siaya muncul di samping Goten dan Falese. Goten terkejut dengan kecepatan Siaya dan segera memasang ekspresi mengesankan, dengan waspada menatap Siaya. Dapatkan, Siaya bertanya, siapa kamu? Sepertinya kamu benar-benar Goten. Siaya memandang Goten dengan cemberut. Dengan bakat Goten, butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk memiliki kekuatan tersebut. Tampaknya dunia ini sudah terlalu lama damai, membuat mereka malas dalam latihan. Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tanya Goten dengan suara tenggelam. Siaya memberinya firasat buruk. Tampaknya itu merupakan penindasan alami, menyebabkan dia merinding di sekujur tubuhnya. Jika terjadi perkelahian, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Melihat tatapan Goten yang waspada, Siaya tersenyum dan berkata dengan tenang, sungguh memalukan bahwa kamu hanya berlatih hingga level Super Saiyan. Oke, tarik kembali kimu. Kamu tahu tentang Super Saiyan? Goten bertanya dengan ragu. Tidak banyak orang di bumi yang mengetahui tentang Super Saiyan, terutama karena orang-orang di seluruh dunia sangat percaya bahwa setanlah yang menyelamatkan dunia. Super Saiyan berambut pirang dan bermata hijau hampir direduksi menjadi julukan aktor efek khusus. Siaya mengangguk dan menghilangkan keraguan Goten, tentu saja, saya tahu tentang Super Saiyan, karena saya juga seorang Super Saiyan. Mustahil, tidak ada orang sepertimu di antara Super Saiyan di bumi. Sebelum dia selesai berbicara, Goten tertegun, karena Siaya telah berubah menjadi Super Saiyan di depannya. Rambut pirang, mata hijau dan aura emas. Kamu, benar-benar seorang Super Saiyan. Goten tercengang. Transformasi Super Saiyan tidak bisa dipalsukan. Setelah Siaya bertransformasi menjadi Super Saiyan di hadapannya, dia sudah percaya dengan perkataan Siaya. Tapi entah kenapa, aura Siaya setelah bertransformasi menjadi Super Saiyan sedikit berbeda dari yang dia tahu. Di saat yang sama, prajurit Z yang berada di manapun di bumi juga merasakan aura ini. Di ngarai terpencil, Piccolo, yang mengenakan jubah putih dan topi di kepalanya, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah kota barat. Ki yang kuat ini, apakah ini musuh baru? Tidak, aura mereka tidak jahat. Sambil menggelengkan kepalanya, Piccolo berdiri dengan mata berbinar, lalu melayang ke langit sebelum terbang menuju kota barat. Di kota kecil lainnya, mata Krilin yang berjanggut abu-abu tiba-tiba melebar, menyebabkan gadis berambut pirang maron menatap ayahnya. Kali ini, android 18 berambut pendek keluar rumah, apa yang terjadi? Krilin yang tampak sedikit lebih tua menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, aura kuat telah muncul di bumi. Oh, karena kamu sudah tua, jangan pamer lagi. Setelah mengatakan itu, 18 orang kembali memasuki rumah. Kamu benar, Krilin tertawa mencela diri sendiri. Sekarang adalah usia anak muda. Orang tua seperti dia harus mengikuti arus dan mundur dari garis depan. Kota Barat, markas besar kapsul Hoi Poi. Saat Vegeta menyeka keringatnya dan keluar dari ruang pelatihan, aura Siaya menarik perhatiannya. Apakah ini Super Saiyan? Tidak, Ki Super Saiyan tidak seperti itu, sambil menggelengkan kepalanya, Vegeta bergumam dalam hati. Aura Super Saiyan seharusnya lebih liar. Meskipun aura ini sangat kuat, namun terlalu stabil. Setelah membatalkan transformasinya, Siaya memandang Goten dengan tenang. Wow, dia berubah. Apakah itu hanya ilusi? Falese menarik lengan Goten dengan takjub, matanya bersinar terang. Dengan lembut membelai kepala Falese, Goten memberi isyarat agar dia tenang, lalu menatap Siaya. Asalmu dari mana? Hanya Paman Vegeta dan aku, kami berdua harus menjadi satu-satunya Super Saiyan di bumi. Saya datang dari luar bumi, dan sama seperti Vegeta, saya adalah seorang Saiyan berdarah murni, kata Siaya santai. Goten mengerutkan kening. Apakah masih ada orang Saiyan berdarah murni di era ini? Dia melirik wajah muda dan energi Siaya. Dia mungkin seumuran denganku. Apa tujuanmu datang ke bumi? Hehe, jika kamu ingin membicarakan tujuanku, aku hanya datang untuk menemui orang Saiyan di sini. Saat ini Saiyan yang paling kuat di dunia seharusnya adalah Vegeta, bukan? Saya mencari dia untuk bertukar petunjuk. Apakah kamu ingin ikut denganku dan melihatnya? Siaya ingin belajar lebih jauh tentang bangsa Saiyan di dunia ini melalui pertarungan. Melihat Siaya ingin menantang Paman Vegeta, Goten menatapnya beberapa saat. 15 tahun yang lalu, selama insiden Majin Buu, ayahnya Goku adalah seorang Super Saiyan 3, dan Vegeta berada di puncak Super Saiyan 2. 15 tahun kemudian, Vegeta menjadi lebih kuat. Dalam kesan Goten, selain ayahnya Goku, tidak ada yang bisa menandingi Vegeta. Pemuda di depannya ingin menantang Vegeta. Menurutnya lebih baik membujuk Siaya untuk menghilangkan pemikiran tidak realistis ini. Setelah memikirkannya, Goten mencoba membujuk Siaya. Paman Vegeta sangat kuat, kamu bukan tandingannya. Hahaha, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Ekspresi Siaya tetap tidak berubah saat matanya menatap ke kejauhan, kata-katanya penuh percaya diri. Goten memegangi kepalanya, merasa niat baiknya tidak dipahami oleh Siaya. Bab 534, saya yakin.
Menantang Vegeta bukanlah tugas yang mudah. Goten ingin mencegahnya melakukan hal itu, tetapi melihat ekspresi percaya diri Xiaya, dia tahu bahwa nasihatnya tidak akan didengar. Goten menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Paman Vegeta ada di kota barat. Ikut denganku. Mungkin, setelah melihat transformasi Super Saiyan Xiaya, Goten memahami bahwa Xiaya harus memiliki kepercayaan diri yang cukup. Meskipun dia sibuk berkencan dan mengabaikan pelatihannya dalam beberapa tahun terakhir, dia masih memiliki dasar sejak dia masih kecil dan dapat membuat penilaian yang cerdas. Xiaya dengan tenang menatap Goten dan sedikit mengangguk. Saya Xiaya, aku akan merepotkanmu. Tidak apa, Super Saiyan lainnya jarang datang ke bumi. Saya juga ingin memperluas pengalaman saya. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Goten melunasi tagihannya dan menyerahkan bunganya kepada Falese. Falese, kamu pulang sendiri dulu. Saya akan membawa orang ini menemui Paman Vegeta. Wow, apakah ini akan menjadi perkelahian? Bisakah kamu mengajakku bersamamu? Falese terlihat sangat tertarik, menatap Goten dengan mata berbinar. Setelah kisah setan mengalahkan Majin Buu dan menyelamatkan dunia, menyebar ke seluruh dunia, jumlah seniman bela diri meningkat tajam. Meskipun kebanyakan dari mereka hanyalah seniman bela diri yang pamer, setan dapat dianggap sebagai ahli gulat sejati di antara mereka. Sebagai seorang kangen dari keluarga kaya, Falese juga memiliki jiwa petualang. Kali ini, Xiaya mengalihkan pandangannya ke arah gadis cantik bernama Falese di samping Goten. Dengan mata cerah dan gigi mutiara, dia adalah gadis cantik dan cantik dengan rambut coklat bergelombang dan keriting menjuntai ke bahunya. Auranya yang tenang dan kekanak-kanakan memiliki kecantikan yang menarik. Xiaya hanya bisa mengangguk kagum. Dia benar-benar seorang gadis yang penuh dengan kecerdikan. Melihat pacarnya, Falese, terlihat sangat tertarik, Goten pun tak bisa menolaknya. Setelah memikirkannya sejenak, dia mengangguk setuju. Ayo pergi ke sana bersama-sama, tidak jauh dari kawasan perkotaan kota barat. Setelah mengatakan itu, dia memegang pinggang Falese di bawah tatapan terkejutnya, dan perlahan terbang dari tanah. Ayo pergi. Dua sinar keemasan menembus udara dan menuju kawasan perkotaan kota barat dalam garis lurus, awan putih melayang di kedua sisi. Tiba-tiba mereka berakselerasi, meninggalkan bayangan emas sebelum menghilang dari pandangan. Wow, kita terbang begitu cepat. Jadi manusia juga bisa terbang di angkasa. Goten, kamu sungguh luar biasa. Falese, yang sedang meringkuk di pelukan Goten, berseru kaget. Dia hanya tahu bahwa seni bela diri pacarnya sangat bagus, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk terbang, impian lama manusia. Setelah mengalaminya secara pribadi, dia tahu bahwa itu bukanlah tipuan. Selama kamu melatih Ki sampai tingkat tertentu, terbang tidaklah sulit, menghadapi angin yang jernih dan kencang, Xiaya berbalik dan menjawab. Dia memandang Goten dengan ragu, dan melihat Goten mengangguk, Falese mengangguk, hanya setengah mengerti saat dia tersesat dalam fantasi. Adakah yang bisa terbang dengan seni bela diri yang bagus? Kalau begitu Tuan Setan juga seharusnya bisa terbang karena dia adalah orang yang paling berkuasa di dunia, tapi kenapa aku belum pernah melihatnya melakukannya sebelumnya? Falese menyipitkan matanya. Ini, mungkin, Goten tersenyum canggung. Dia sangat jelas betapa tidak bergunanya setan, tetapi karena setan adalah kerabatnya, dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Menghadapi ekspresi Xiaya yang tersenyum tapi tidak tersenyum, Goten tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat. Kedua berkas cahaya itu melesat melintasi langit, secepat kilat. Beberapa detik kemudian, mereka sampai di markas kapsul Hoi Poi. Paman Vegeta ada di bawah sana. Setelah mengatakan itu, Goten perlahan turun sambil memeluk Falese. Dia menyapa dan langsung masuk ke rumah Bulma. Dia sering berkunjung ke keluarga Bulma. Saat masih kecil, ia sering datang untuk bermain dengan Trunks, namun Vegeta sangat tidak puas dengan kemalasan Goten dan ingin membawanya pergi ke alam semesta untuk berlatih. Pada akhirnya, keponakannya Pan menggantikannya dan dia berhasil lolos. Sudah lama sekali sejak Goku, Trunks, dan Pan meninggalkan bumi. Mengangguk sedikit, mata Xiaya terfokus pada sebuah villa tidak jauh dari markas kapsul Hoi Poi karena dia bisa merasakan Vegeta di dalamnya. Dibandingkan dengan Vegeta di Multiverse, aura Vegeta di alam semesta ini lebih liar dan mengamuk. Apakah ini perbedaan antara kedua dunia? Setelah mengamati sebentar, Xiaya sudah memahami karakteristik Super Saiyan dunia ini. Liar, pemarah, dan penuh kebrutalan. Jika orang Saiya di Multiverse adalah orang yang berbudaya dan beradab, maka orang Saiya di dunia ini seperti gladiator yang bertarung di ambang hidup dan mati. Pada sumbernya, terdapat perbedaan antara bangsa Saiyan dari kedua dunia tersebut. Tentu saja, perbedaan ini tidak berarti ada yang salah dengan perilaku mereka, melainkan hanya diwujudkan dalam pertumbuhan energi. Semoga mereka tidak mengecewakanku. Mendorong pintu hingga terbuka, Xiaya masuk dengan senyuman di wajahnya. Goten, apakah dia Super Saiyan dari planet lain yang kamu bicarakan? Vegeta, yang sedang berbicara dengan Goten, melihat Xiaya masuk dan bertanya pada Goten. Ya, Paman Vegeta, dia sangat kuat. Menariknya, ada Super Saiyan lain di alam semesta. Melihat usianya, sepertinya dia bukan berasal dari planet Vegeta. Apakah dia anak seorang Saiyan yang melarikan diri dari planet Vegeta? Berjalan melewati Goten dan Falese, Vegeta tiba di depan Xiaya. Karena tinggi badannya, Vegeta harus mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ki yang aku rasakan sebelumnya, kan? Kapan Ki Super Saiyan menjadi begitu lembut?
Vegeta berbicara dengan nada percaya diri seperti seorang tetua yang berbicara kepada seorang junior. Xiaya tidak bisa menahan tawa. Apakah Vegeta memperlakukannya sebagai generasi muda seperti Gohan? Dia menyentuh dagunya. Kulitnya yang alami dan halus tidak menua seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, ia masih muda. Baginya, waktu hanyalah sebuah konsep. Penampilan awet mudanya menjadi dambaan banyak orang. Xiaya berkata, saya baru saja tiba di bumi, jadi saya mencari Anda untuk bertukar petunjuk. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Vegeta sangat percaya diri dan memiliki nada yang sangat arogan, namun ia memiliki modal untuk menjadi sombong. Selain Kakarot, Vegeta adalah orang terkuat di bumi. Bahkan Majin Buu dari sebelumnya bukanlah tandingannya. Tentu saja saya yakin, kata Xiaya dengan berani. Vegeta telah melatih keadaan normalnya ke level yang sangat tinggi dan juga telah mencapai level yang sangat dalam di Super Saiyan 2, namun dibandingkan dengan Xiaya, masih banyak kekurangannya. Belum lagi Super Saiyan 3 dan status Ultimate, Vegeta bahkan tidak mampu mencapai kekuatan penuh Super Saiyan 2. Hahaha, apakah orang Saiyan saat ini begitu sombong? Vegeta tidak marah. Sebaliknya, dia memandang Xiaya dengan penuh penghargaan. Tidak masalah jika Super Saiyan ini sedikit sombong. Bukankah dia juga seperti ini? Vegeta, ada satu tempat di mana kamu salah. Saya yakin karena saya punya kepastian. Lagi pula, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku lebih muda darimu. Xiaya mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya. Apa maksudmu? Saya meninggalkan planet Vegeta 12 tahun lebih awal dari Kakarot, yang berarti saya lebih tua dari Anda. Lagi pula, aku bukan dari duniamu. Setelah mendengarkan kata-kata Xiaya, alis Vegeta berkerut, tetapi menjadi mulus kembali saat dia melihat wajah muda Xiaya. Dunia paralel, sama seperti Trunks saat itu. Vegeta segera memikirkan Trunks dari waktu permainan Cell, dan kemudian melihat wajah muda Xiaya yang mengejutkan lagi. Jika dia berasal dari dunia paralel, maka itu bisa dimaklumi. Sepertinya Vegeta salah memahami kata-katanya. Xiaya tersenyum dan tidak menjelaskan banyak. Vegeta, ayo kita berdebat. Saya ingin memahami apa perbedaan antara Super Saiyan di dunia kita. Tentu, meletakkan handuk yang tergantung di bahunya, Vegeta tersenyum dan berganti menjadi battle armor yang sudah lama tidak dia pakai, lalu menuju ke halaman bersama Xiaya. Bab 535, Mengamuk Super Saiyan. Goten dan Valese juga mengikuti mereka ke halaman. Melihat sekeliling ke halaman, yang tampak seperti taman, Xiaya mendapatkan pemahaman baru tentang status keuangan keluarga Vegeta. Tentu saja, masih ada perbedaan dari taman kerajaan di istananya di planet Hongshan. Dengan senyum lembut di wajahnya, Xiaya berkata, haruskah kita pindah ke tempat lain? Bumi terlalu rapuh untuk menahan perlawanan kita. Tentu, Anda dapat memutuskan medan perangnya, kata Vegeta tanpa gentar. Bolehkah aku ikut denganmu juga? Suara tenang datang dari jauh sebelum sosok hijau terbang dan mendarat di antara Vegeta dan Xiaya. Piccolo, ayah, aku ikut juga. Seorang gadis mendekat. Rambut hijau dan baju kulit merah di tubuhnya, dia berpakaian sangat trendy. Dia adalah putri bungsu Vegeta, Bula. Menarik, Xiaya terkekeh. Matanya beralih ke Piccolo dan Bula, terutama berhenti sejenak di Bula. Rambut hijaunya diwarisi dari Bulma. Bulma di dunia ini memiliki rambut berwarna hijau, bukan ungu muda. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Goten, lindungi Bula dan pacarmu. Mengenai permintaan putrinya, Vegeta menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Xiaya tidak bisa menahan senyum ketika melihat ini. Vegeta saat ini memiliki ketenangan seorang pemimpin, terlihat lebih acuh tak acuh. Ya, Paman Vegeta, Goten menyetujui sambil meringis. Berdiri di tengah, Piccolo mengarahkan pandangannya pada Xiaya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan hati-hati, Tuan, Anda dewa dunia yang manakah? Hehe, kamu sama seperti para kai tertinggi itu, Anda berdua senang menanyakan pertanyaan ini. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku masih bukan dewa. Piccolo masih ingin menanyakan sesuatu, tapi Vegeta menyelanya dengan tidak sabar, oke, jangan membuang waktu, cepat cari tempat untuk bertarung. Ya, penting untuk saling belajar. Tempat mana yang bagus? Oh iya, haruskah kita pergi ke dunia suci kai? Dengan ringan bertepuk tangan, Xiaya mengangkat telapak tangannya, dan dengan suara, ding, yang jelas, kekuatan lembut menyelimuti semua orang. Kemudian, cahaya menyilaukan bersinar, dan ketika mereka muncul lagi, mereka telah tiba di dunia suci kai. Berdiri di bawah pohon besar, Kai tertinggi dan Kibito Kai tua, yang sedang mengamati situasi di bumi dengan bola kristal, terkejut. Ah, kamu di sini lagi. Kai tertinggi lama, izinkan kami meminjam tempatmu. Lakukan sesukamu, apalagi yang bisa mereka katakan. Mereka hanya bisa setuju dengan senyum masam. Untungnya, mereka sangat mengenal Vegeta dan yang lainnya. Mereka harus membiarkan Vegeta menyelidiki kedalaman orang misterius itu. Kai Agung yang lama membuat rencana seperti itu. Ayo mulai. Vegeta dan Xiaya keduanya terbang hingga lebih dari 100 meter dan saling memandang dari jauh. Kai tertinggi lama dan yang lainnya pergi jauh untuk menghindarinya. Vegeta, sebaiknya kamu menggunakan kekuatan penuhmu dari awal, jika tidak, kamu tidak akan bisa bertahan terlalu lama, Xiaya dengan tenang mengingatkannya dengan niat baik. Vegeta dengan dingin mendengus, baik. Jangan menyesalinya nanti. Dengan teriakan nyaring,
Vegeta mengeluarkan aura yang menggemparkan dan langsung menjelma menjadi Super Saiyan 2. Busur listrik menyala dan angin puyuh mulai bertiup. Super Saiyan 2 Vegeta telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi. Selain itu, dia memiliki kekuatan pertempuran yang sangat tinggi dalam keadaan normal. Setelah bertransformasi, kekuatan pertempurannya bahkan lebih tinggi dari Super Saiyan 3 biasa. Sangat kuat. Ayo, ayah. Merasakan aura kuat yang ditransmisikan dari jauh, Bula bersembunyi di kejauhan, meletakkan tangannya di mulut, dan bersorak untuk Vegeta dengan keras. Paman Vegeta sangat kuat. Goten menyaksikan dengan kaget. Setiap kali dia melihat Vegeta meledak dengan kekuatan penuhnya, dia menerima dampak yang sangat mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari Vegeta. Goku mungkin bukan tandingannya, pikir Piccolo dalam hati. Hah, petarung emas. Goten, jadi kalian bisa berubah menjadi Golden Fighter. Apa hubungan antara kalian dan Saiyaman Agung? Sambil menjabat tangan Goten, Valese bertanya dengan bingung. Goten tidak menjawab, tapi memperhatikan dengan ama. Pa. Siaya bertepuk tangan dan memandang Vegeta dengan kagum. Meskipun Vegeta belum mengembangkan Super Saiyan 2 ke level kekuatan penuh karena kekuatan mengamuk Super Saiyan, kekuatan Vegeta sudah luar biasa. Majin Buu dari 15 tahun lalu jauh dari tandingannya. Aura Super Saiyan di dunia ini benar-benar mengamuk dan liar. Dengan teriakan nyaring, Siaya pun menjelma menjadi Super Saiyan 2 dan selanjutnya menjelma menjadi Super Saiyan 3. Tiba-tiba, aura penghancur langit dan bumi yang seolah ingin menghancurkan segalanya tersapu. Penindasan yang menakutkan datang dari jiwa mereka dan penindasan ini terasa seperti suatu zat yang menekan mereka, membuat semua orang terengah-engah. Piccolo, Goten, Kai tertinggi yang lama, dan Kibito Kai semuanya berusaha melawannya dengan susah payah, sementara sebagai orang biasa, Bula dan Valese menganggapnya tak tertahankan, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Melihat ini, Goten dengan cepat memasuki kondisi Super Saiyan dan menggunakan ki-nya untuk membentuk penghalang pelindung di depan semua orang. Ki Vegeta sangat kuat, tapi Saiyan itu bahkan lebih kuat. Dia benar-benar bisa berubah menjadi Super Saiyan 3. Tidak, Super Saiyan 3 miliknya berbeda dari yang kita tahu, tapi seharusnya Super Saiyan 3 juga. Selain itu, ini lebih lembut daripada Super Saiyan 3 milik Goku, yang sifatnya sangat berbeda. Apakah karena dia adalah dewa? Auranya lebih lembut dibandingkan transformasi Vegeta, tapi dia tidak bisa dianggap remeh. Vegeta menjelma menjadi Super Saiyan 2 sedangkan Siaya menjelma menjadi Super Saiyan 3. Level mereka berbeda-beda, namun transformasi hanyalah sebuah metode atau alat yang intinya bergantung pada landasan diri sendiri. Transformasi Vegeta penuh dengan keliaran dan lebih mematikan daripada Super Saiyan di multiverse. Baiklah, Vegeta, tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu, keluarkan saja seluruh ki-mu, jika tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Dunia suci Kai cukup kuat, jangan khawatir akan menyakiti orang lain. Awalnya aku berencana mengejutkan Kakarot, tapi aku tidak menyangka harus mengungkapkannya lebih awal. Wajah Vegeta penuh kegembiraan, niat bertarung yang kuat muncul darinya saat dia menatap Siaya dengan serius. Dia meraung, otot-otot di sekujur tubuhnya langsung menjadi tegang saat dia mulai mengeluarkan kekuatan. Bas, cahaya keemasan yang menyelimuti langit terus menyebar dan petir perak menjadi lebih padat saat energi tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Vegeta. Ini, Piccolo menghirup udara dingin, matanya melebar. Hanya dalam beberapa tahun, kekuatan Vegeta sebenarnya telah mencapai level ini. Apakah Goku masih menjadi lawannya? Siaya juga sedikit terkejut. Jadi, kekuatan pertempuran keadaan normal juga bisa dipraktikkan hingga level ini. Ditambah dengan kekuatan mengamuk Super Saiyan, tak heran Vegeta tidak mampu menembus Super Saiyan 3. Jika dia menerobos, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Beban Super Saiyan 3 jauh lebih berat pada tubuh dan Super Saiyan 2 milik Vegeta telah jauh melampaui Super Saiyan 3. Bahkan Goku di dunia ini belum tentu lebih kuat dari Vegeta. Tapi ini jauh lebih menarik. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan mata Siaya yang bersinar menatap Vegeta. Sepertinya dia harus menunjukkan beberapa keahlian aslinya. Wosh! Aura misterius Super Saiyan 3 langsung menghilang. Siaya berubah kembali ke keadaan normal berambut hitam, keadaan tertinggi. Aura alien dan ganas langsung menyerbu dengan anggun, praktis tanpa halangan apapun, dan menekan cahaya keemasan di tubuh Vegeta ke satu sisi. Dunia suci Kai sepertinya bergemuruh sebagai jawaban. Bentuk tertinggi yang sama seperti Gohan. Piccolo sedikit linglung, seolah-olah Gohan sedang berdiri di depannya, tetapi perbedaan di antara mereka terlalu besar. Membandingkan wujud tertinggi Gohan dengan wujud tertinggi Siaya seperti membandingkan perbedaan antara seorang anak kecil dan seorang pria dewasa yang kuat. Yang satu tidak terlihat ilahi sementara yang lain memiliki pesona yang tersirat. Melihat bentuk baru Siaya, mata Vegeta melebar dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus, itu jauh lebih menarik. Mata Vegeta menjadi semakin cerah, suaranya yang nyaring dan jernih bergema di udara. Bahkan dengan kokohnya dunia suci Kai, tanah di bawah kakinya mulai retak. Menjilati bibirnya, Vegeta meledak dengan energi dan bergegas ke depan, menyebabkan bebatuan di bawah kakinya langsung pecah menjadi bubuk. Bab 536, menukar pointer. Menghadapi serangan kuat Vegeta, mata Siaya bersinar dan dia mengangguk ke dalam sebelum mencondongkan tubuh ke depan tanpa ada niat untuk menghindarinya.
Bang! Ketika tinju Vegeta hendak mendarat, Siaya mengangkat tangannya dan kekuatan misterius menyebar di udara. Seluruh ruangan membeku, seolah lapisan benang sutra yang lengket dan lembab telah mengikat tangan dan kakinya. Wajah Vegeta tiba-tiba berubah dan dia mundur dengan cepat. Setelah mendarat, dia melompat ke depan lagi. Kali ini serangan Vegeta lebih cepat dan ganas. Busur listrik berwarna perak berderak, suara gemuruh di udara membuat orang merasa kedinginan. Vegeta dan Siaya mulai berkelahi, kilat berkedip-kedip. Mereka bergerak cepat, menghilang dan tiba-tiba muncul di tempat lain. Dunia suci Kei yang tak tergoyahkan berderit saat ini, dua energi emas bergerak dengan kecepatan berbeda-beda. Segera, kawah besar muncul di dunia suci Kei. Energi yang mengguncang bumi saling terkait, aura kuatnya membentuk banyak badai kelas dunia. Membuat takut semua orang yang hadir, sepertinya dunia suci Kei berada di ambang kehancuran. Sangat cepat, semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit, tapi selain bayangan, hampir tidak ada apapun yang bisa mereka lihat. Piccolo dan Goten mencoba yang terbaik untuk melihat pertarungan mereka, tetapi Kibito Kai, Bula dan yang lainnya tidak dapat melihat apapun. Akhirnya, Kai tertinggi yang lama mengeluarkan alat ajaibnya, bola kristal, dan mereka berkumpul di sekitarnya untuk menonton. Sangat kuat, tenggorokan Piccolo bergetar. Pertarungan tingkat tinggi seperti ini sangat jarang terjadi. Mereka sangat cepat bahkan dia tidak bisa melihat gerakan mereka. Dia juga ingin bergabung, tapi sayangnya dia menyadari bahwa dia tanpa sadar sudah terlalu tertinggal. Luar biasa, Saiyan jauh lebih kuat dari Vegeta. Ya, dia jelas masih sangat muda. Mata hijau Vegeta menunjukkan niat bertarung yang gila. Aku belum pernah melihat bentuk Super Saiyan milikmu ini sebelumnya. Kekuatan pertempuranmu jelas sangat tinggi, tapi sangat terkendali sehingga aku hampir tidak bisa mendeteksinya. Bagaimana kamu berlatih? Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya Super Saiyan dari dunia lain. Vegeta tertawa terbahak-bahak. Maumu, rambut hitam Siaya berkibar di udara, matanya bersinar terang saat dia menjawab dengan berani. Kemudian, lingkaran cahaya yang bersinar bergetar dan aura yang jauh lebih kuat keluar darinya. Rumble, udara di atmosfer menyebar dan cahaya redup menghilangkan seluruh energi Vegeta. Bagus, Vegeta, yang berada dalam kondisi puncaknya terkejut, tapi raut wajahnya bahkan lebih bersemangat. Dia tahu bahwa dia mungkin bukan tandingan Siaya, tapi lalu kenapa? Bukankah pertarungan sepuasnya adalah hal yang dia cari? Peng, 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 tekanan udara menimbulkan suara bergetar. Piccolo dan Goten sama-sama tampak ketakutan dan Kibito Kai berdiri dengan agak bodoh di tempatnya. Ki Siaya sangat terkendali. Kelihatannya tidak seberani dan tidak terkendali seperti paman Vegeta, tapi dia mengalahkannya dalam hal kualitas. Mata Goten bersinar terang, ekspresi terkejut di wajahnya. Vegeta sedang dalam masalah. Piccolo tampak serius. Dengan beban transformasi Super Saiyan 2, Vegeta tidak bisa bertarung dalam waktu lama. Tapi Saiyan itu memiliki ekspresi tenang di wajahnya sejak awal. Mungkinkah tidak ada beban dari transformasinya? Mudah untuk menilai siapa yang lebih kuat. Tapi, bagaimana Saiyan itu berlatih? Siaya sangat kuat sehingga sulit bagi semua orang untuk menilai Siaya. Ayah akan kalah. Bula mengepalkan tangannya dengan enggan. Valese sudah lama mengalami kerugian. Vegeta, yang melayang di langit, mulai terengah-engah tapi dia berteriak dengan arogan, ayo gunakan gerakan terkuat kita untuk menentukan hasil pertarungan. Terima seranganku. Cahaya terakhir, kekuatan kuat terpancar dari sela-sela telapak tangannya, energi mengerikan mengembun menjadi satu. Aura yang dipancarkan seolah-olah satu gerakan akan menyebabkan dunia kembali ke era kekacauan. Menghadapi serangan Vegeta yang terbentuk dari kondensasi seluruh energinya, Siaya tersenyum tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Belenggu luar angkasa, dia tidak mencoba menghindar, juga tidak menggunakan energinya untuk melakukan serangan balik. Itu adalah serangan balik yang ringan. Vegeta membeku dan serangannya berhenti tiba-tiba. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bergerak maju satu langkah pun. Seluruh energinya hilang menjadi ketiadaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Serangan ayah tidak berpengaruh. Bula berteriak keras dengan ekspresi wajah yang sulit diterima. Ya, apa yang terjadi? Semua orang bertanya-tanya apakah mata mereka sedang mempermainkan. Meskipun mereka semua telah menduga bahwa Vegeta kemungkinan besar akan kalah, Vegeta setidaknya juga seorang Super Saiyan, dan seharusnya tidak kalah secara misterius. Vegeta adalah ahli yang jauh lebih kuat dari Majin Buu. Namun, kenyataan pahit terbentang di depan mata mereka tanpa ketegangan apapun. Selain keheranan yang tak terlukiskan, mereka tidak punya pemikiran lain di benak mereka. Super Saiyan di dunia lain begitu kuat. Pikiran seperti itu terlintas di benak Goten. Aku tersesat. Vegeta menghela nafas dan mundur dari negara Super Saiyan. Saya tidak menyangka orang lain selain Kakarot bisa mengalahkan saya. Sebenarnya di hati Vegeta masih belum bisa dipastikan apakah dia atau Goku yang lebih kuat. Tapi kali ini dia memang kalah, tidak ada yang tidak bisa diterima darinya. Kamu juga tidak buruk. Transformasi Super Saiyan Anda juga sangat mengejutkan saya. Dia juga terkejut dalam hati bahwa Vegeta dapat menunjukkan kekuatan pertempuran seperti itu dengan transformasi Super Saiyan 2. Jika kamu kalah, kamu kalah. Bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan tadi? Setelah menyeka keringat di wajahnya, Vegeta melatih pergelangan tangannya dan berbalik bertanya pada Siaya.
Siaya terdiam dan tidak menjawab. Vegeta menertawakan dirinya sendiri. Tampaknya masih ada kesenjangan besar di antara keduanya. Faktanya, Vegeta sudah sangat kuat, hampir setara dengan kondisi Super Saiyan 3 milik Siaya, tetapi Siaya telah melalui pelatihan planet dan alam naga dewa penghancur. Status ultimatenya jauh lebih cocok untuk pertempuran yang berlarut-larut. Menghadapi Siaya, tidak ada peluang bagi Vegeta untuk menang sendirian. Jalur Super Saiyan yang saya ambil berbeda dengan Anda, jadi untuk mencari terobosan, saya datang ke dunia Anda, kata Siaya. Mendengar perkataan Siaya, Vegeta merasa sedikit emosional. Ternyata orang Saiya di dunia lain sudah lebih maju dari mereka dalam mengembangkan jalur pelatihan baru. Agar tidak ketinggalan, dia harus bekerja lebih keras. Kini ada satu target lagi yang harus ia lewati. Tentu saja, dia harus mengembangkan jalur pelatihan baru di atas fondasi yang sudah ada saat ini. Dulu ada Kakarot, tapi sekarang ada satu lagi Siaya. Mungkin ada terobosan level yang lebih tinggi di atas Super Saiyan 3. Hanya saja tubuh saya sudah tidak mampu menahan energi Super Saiyan 3. Bagaimana saya bisa terus tumbuh lebih kuat? Pikiran Vegeta kacau. Dia menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan masalah menjengkelkan ini untuk saat ini. Dia mengundang Siaya ke rumahnya sebagai tamu. Kakarot dan Trunks telah pergi ke alam semesta untuk menemukan 7 bola naga bintang hitam. Mengapa kamu tidak datang ke rumahku? Mari kita berdiskusi dengan baik tentang pelatihan. Saya juga punya ide yang sama. Siaya dengan senang hati menerimanya. Dia datang ke dunia ini hanya untuk belajar tentang berbagai jalur orang Saiya. Di mana yang lebih cocok selain di sisi Vegeta? Keduanya mengobrol gembira, lalu mendarat di depan Goten dan yang lainnya. Siaya itu sangat kuat, bahkan mungkin Goku bukanlah tandingannya. Perbedaannya terlalu besar. Piccolo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bukan hanya dari segi kekuatan, tapi juga dari segi ranah. Dia sekarang bahkan tidak punya keberanian untuk bergerak. Di sampingnya, Bula, yang sedang dalam masa prima, menggembungkan pipinya karena ketidakpuasan. Ayah hanya hilang secara tidak sengaja. Bab 537, alur cerita akan segera dimulai. Setelah meninggalkan dunia suci Kai, Siaya dan yang lainnya kembali ke bumi bersama. Piccolo baru datang untuk mencari tahu identitas Siaya dan pergi sendiri setelah menyadari bahwa Siaya tidak akan membahayakan bumi. Setelah itu, Goten pun pergi bersama pacarnya. Di pesta makan malam, Bulma mengundang pasangan tersebut, Gohan dan Fidel, dan keluarga Krillin juga datang. Melihat wajah-wajah yang familiar namun tampak lebih tua muncul di depan matanya di dunia lain, Siaya menyesali ketakutannya terhadap waktu. Bahkan seseorang sekuat Vegeta perlahan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Dalam menghadapi waktu, tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari baptisan waktu kecuali ia adalah Tuhan yang sejati. Saat Siaya sedang merasa emosional, seorang pemuda berkulit hijau berjalan ke sisinya. Itu adalah Dende, kami di bumi saat ini. Apa masalahnya? Siaya bertanya sambil melihat ke arah Namekian dewasa, yang terlihat agak mirip dengan Nel dan Piccolo. Dende bertanya, apakah Tuan Siaya ada hubungannya dengan ras naga? Aku bisa merasakan jejak aura naga di tubuhmu. Melihat Dende dengan heran, Siaya tersenyum. Mungkin karena kemampuannya membuat bola naga dan bertahan lama di alam naga, tubuh Siaya sedikit banyak ternoda oleh aura ras naga. Haruskah dia mengatakan bahwa dia benar-benar naga yang hebat? Dia bisa merasakan aura naga samar di tubuhnya. Ya, aku berlatih sebentar di tempat tinggal para naga. Wow, apakah ada naga lain di alam semesta? Dende tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya pada Siaya tentang naga lainnya. Sebenarnya, Namek hanyalah ras yang telah mendapatkan anugerah dari Dewa Naga dan tidak dihitung sebagai ras naga sungguhan. Siaya menjawab pertanyaan Dende satu per satu. Ketika sampai tengah malam, pesta makan malam selesai dan kerumunan bubar sementara Siaya pindah ke kabin yang diatur untuknya oleh keluarga Bulma. Hari berikutnya, hari menyingsing, dan ketika Siaya bangun, Vegeta sudah berlatih di mesin gravitasi. Orang seperti Vegeta yang bersikeras berlatih keras setiap hari sangatlah jarang. Siaya tidak berpikir dia bisa bekerja keras seperti Vegeta. Melihat Siaya datang, Vegeta mematikan mesin gravitasi dan berjalan keluar dengan handuk basah menutupi bahunya. Apakah kamu berolahraga seperti ini setiap hari? Tentu saja, hanya tubuh yang kuat yang dapat mendukung transformasi yang lebih kuat. Mengatakan itu, Vegeta pergi untuk sarapan. Siaya sedikit mengangguk. Dia juga melakukan pelatihan semacam ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat melihat perbedaan apapun antara kedua belah pihak dari sini. Jika dia ingin menemukan perbedaan antara Saiyan di dua alam semesta, maka satu-satunya yang bisa dia katakan adalah ekornya. Di multiverse, ekor Saiyan hanya efektif pada tahap awal. Ini telah diuji cobakan di planet Hongshan. Transformasi kera besar tidak akan berfungsi lagi setelah level kekuatan pertempuran tertentu tercapai. Oleh karena itu, orang Saiya di planet Hongshan sama dengan orang Saiya di alam semesta 6 karena mereka berupaya melatih kekuatan mereka sendiri. Namun di dunia ini, ekor Saiyan sepertinya masih efektif. Meskipun saat ini tidak ada satupun orang Saiyan di bumi yang memiliki ekor, menurut ingatannya, ekor memainkan peran penting dalam transformasi Super Saiyan 4. Sejak awal, orang Saiya di dua dunia telah berjalan di dua jalur yang berbeda. Jika dia harus mengatakannya, maka hukum dunia akan berbeda.
Jika di dunia multiverse, di mana sistem kekuatannya lengkap dan hukumnya utuh, satu-satunya cara untuk menjadi kuat adalah dengan mengejar alam ilahi dan bahkan naik menjadi dewa sejati, maka di dunia galaksi, mengejar batas tubuh adalah hal yang paling penting, jalur perkembangan Saiyan di alam semesta ini. Yang satu adalah hukum alam dan yang lainnya adalah batas tubuh. Sulit untuk menilai mana yang kuat dan mana yang lemah. Siaya menggaruk kepalanya dengan bingung, seolah ada banyak semut yang merayap di dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa sistem multiverse sudah lengkap dan setelah dilatih sampai akhir, masa hidup dan alam akan meningkat, tetapi kesulitannya adalah jalan seperti itu penuh duri. Padahal jalur fisik mudah dipelajari tetapi sulit dikuasai. Ketika menembus batas-batas tubuh satu persatu, seringkali sebelum mencapai puncak kehidupan, umurnya akan habis. Seseorang seperti Goku yang memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Dragon Ball pada akhirnya sangatlah langka. Memikirkan hal ini, Siaya melepaskan kekhawatirannya. Tidak peduli mana yang kuat atau lemah di antara mereka, akan terlihat jelas setelah Super Saiyan 4 muncul beberapa bulan kemudian. Siaya ingat bahwa dia hanya bisa tinggal di dunia ini selama 6 bulan. Saat itu, entah sampai tahap mana jalan cerita akan berkembang, maka ia memilih untuk tetap menjadi penonton. Jika karena keterlibatannya jalur perkembangan Vegeta atau Goku menyimpang, maka ketika musuh kuat muncul setelah kepergiannya, justru akan merugikan mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 3 bulan berlalu dengan cepat. Lambat laun, tibalah saatnya Baby akan muncul. Suatu hari, Siaya datang ke Gunung Palsu, rumah Gohan. Tampak seperti seorang sarjana, Gohan, yang mengenakan kacamata berbingkai hitam, tampak menerima Siaya. Siaya patah hati karena seorang seniman bela diri berbakat telah menjadi seorang sarjana. Sebagus apapun pengetahuannya, apa gunanya jika dia tidak mampu melindungi planetnya? Siaya, apa yang bisa aku bantu? Dia mengeluarkan 2 cangkir teh hitam dan meletakkan satu di depan Siaya. Gohan, kamu adalah petarung yang baik, tapi kamu menjadi seorang sarjana. Apakah ini benar-benar bagus? Gohan menyesap teh hitamnya. Percakapan ini, Piccolo dan Vegeta telah menguliahinya berkali-kali. Dia tersenyum dan berkata, tidak ada yang salah dengan itu. Menjadi seorang sarjana selalu menjadi impian saya. Dia tidak pernah bersedia melakukan begitu banyak pertempuran sejak kecil. Tetapi bagaimana jika dunia akan segera mengalami krisis? Krisis. Gohan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bahkan bujahat yang paling kuat pun telah dimusnahkan. Bagaimana mungkin masih ada krisis? Melihat tatapan keras kepala Gohan, Siaya menghela nafas kecewa. Kamu bukan seekor ikan, jadi bagaimana kamu bisa mengetahui kegembiraan seekor ikan? Mungkin seperti yang dia katakan, ambisinya bukanlah menjadi seorang pejuang sejak awal. Sejak kecil, Gohan selalu dipaksa untuk bertarung. Oh, kalau begitu, lakukan yang terbaik. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia tinggal di rumah Gohan sebentar dan segera pergi setelahnya. Pejuang sejati selalu adalah orang Saiya yang berdarah murni. Gohan dan Goten tidak memiliki kemungkinan menjadi pejuang. Inilah sebabnya mengapa planet Hongshan tidak menentang Bibrida Saiyan dan penduduk bumi, tetapi mereka juga tidak menganjurkannya. Meskipun orang Saiya Bibrida mendapatkan potensi besar sejak awal, mereka juga kehilangan sifat berdarah panas orang Saiya. Setelah meninggalkan rumah Gohan, Siaya langsung menuju lookout untuk mencari Dende tentang sesuatu. Tinggi di langit biru tak berujung, lookout berbentuk setengah bola merah melayang. Ketika Siaya memasuki lookout, Dende dan Pak Popo sedang menunggu di alun-alun lookout. Siaya, kamu datang ke lookout untuk mencari sesuatu. Setelah mengetahui Siaya memiliki aura ras naga, Dende tentu saja merasa dekat dengannya. Saya datang untuk bertanya tentang bola naga bintang hitam, Siaya menyatakan tujuannya. Dende mengangguk dan melirik Pak Popo untuk pergi. Dende berkata, bola naga bintang hitam diciptakan oleh kami sebelum dia menjadi kami. Karena pikiran jahat di dalam hatinya, bola naga yang diciptakan juga jahat dan bintang di dalamnya berwarna hitam. Itu karena pikiran jahat sang pencipta dan bukan energi negatifnya. Siaya tercengang. Dia sepertinya bingung antara Shenron merah yang dipanggil oleh 7 bola naga bintang hitam dengan Shenron asap hitam. Shenron merah adalah naga raksasa yang muncul saat dipanggil oleh bola naga bintang hitam. Ia sangat besar dan kepalanya sebesar lookout. Tentu saja masih belum bisa dibandingkan dengan Golden Flame Shenron yang diciptakan oleh Siaya sendiri yang juga tersebar ke seluruh alam semesta seukuran galaksi. Golden Flame Shenron mampu mengelilingi bumi 1 kali. Shenron merah muncul di awal, Dragon Ball GT. Pilaf dan gengnya menyelinap ke lookout dan menemukan bola naga bintang hitam dan kemudian memanggilnya, secara keliru berharap, yang mengubah Goku menjadi seorang anak kecil. Namun Black Smoke Shenron adalah naga yang dipanggil menggunakan bola naga yang retak. Itu dibentuk oleh agregasi energi negatif. Tubuh hitamnya sangat besar, dan ada sebatang rokok yang tergantung di mulutnya. Dalam Shadow Dragon Saga, Black Smoke Shenron terbagi menjadi 7 Shadow Dragon, yang masing-masing sangat kuat. Karena ingatan Siaya tentang Dragon Ball GT agak kabur, dia bingung membedakan asal-usul Shenron merah dengan Shenron asap hitam. Bab 538, sayang. Energi negatif. Tuan Siaya, apa yang kamu bicarakan? Dende bertanya dengan bingung. Ini pertama kalinya dia mendengar kata energi negatif. Tidak ada apa-apa. Siaya menggelengkan kepalanya.
Dia telah mengacaukan bola naga bintang hitam dengan naga bayangan. Bola naga bintang hitam hanyalah tipe varian dengan kegagalan produksi, dan berbeda dengan Black Smoke Shenron yang muncul kemudian. Peran bola naga terutama adalah untuk menggunakan kekuatan keajaiban untuk memuluskan energi negatif dan kekuatan kacau yang diciptakan selama bekerjanya alam semesta dan untuk memenuhi keinginan pribadi, yang dengan sendirinya bertentangan dengan cara kerja alam. Bola naga super di multiverse memiliki penindasan dewa naga yang kuat, jadi masalah secara alami tidak akan muncul. Namun di alam semesta bawahan ini, setelah bola naga disalahgunakan, mereka pasti akan terkontaminasi dengan sejumlah energi negatif. Untuk setiap alam semesta, alam naga akan memiliki naga yang dikelola secara khusus. Black Smoke Shenron seharusnya terbentuk dari energi negatif yang terkumpul dan kekuatannya melebihi naga di dunia galaksi. Dilihat dari fakta bahwa Evil Shenron dapat terpecah menjadi 7 naga bayangan, setidaknya ia telah mencapai kekuatan alam ilahi. Dende, pernahkah kamu memikirkan konsekuensi jika Dragon Ball digunakan terlalu banyak? Apa konsekuensinya? Dende bertanya dengan bingung. Orang Namek telah menggunakan bola naga sejak zaman planet Namek, tetapi belum merasakan dampak apapun, jadi Dende tidak begitu mengerti apa yang dibicarakan Siaya. Siaya tidak bisa berkata-kata, langsung kehilangan minat. Dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk memberitahu orang Namek tentang hal ini. Karena Namek adalah ras yang bisa menggunakan bola naga dengan izin dari Dewa Naga, efek negatif dari membuat permintaan tentu saja diredam oleh Dewa Naga. Kekuatan dahsyat Dewa Naga Zalama dapat menghancurkan alam semesta hanya dengan membalikkan tangan, jadi menekan sejumlah kecil energi jahat, tentu saja, bukanlah hal yang sulit. Tapi bola naga di bumi tidaklah sama. Di dunia galaksi ini di mana sistem dan hukum ketuhanan sangat lemah, energi negatif yang dihasilkan oleh bola naga bumi harus ditanggung oleh penduduk bumi sendiri. Baik Shenron asap hitam maupun naga bayangan pada akhirnya akan lahir. Seperti yang dikatakan oleh Kai tertinggi, bola naga adalah benda yang tidak menyenangkan, kecuali orang Namek, tidak ada yang diperbolehkan menggunakannya. Harus dikatakan bahwa sungguh sangat beruntung bahwa naga bayangan muncul pada saat Goku dan yang lainnya masih ada. Lagi pula, era ini setidaknya memiliki ahli seperti Goku dan yang lainnya. Setelah berbicara dengan Dende beberapa saat, Siaya menggelengkan kepalanya dan meninggalkan lookout. Ketika dia memasuki dunia fana lagi, Siaya mengerutkan kening, menyadari bahwa ada sedikit perubahan yang terjadi di kedalaman bumi. Aura jahat yang samar-samar terlihat tersembunyi di antara kerumunan. Menghitung waktu, sekarang sudah bulan ke-9 sejak Goku dan yang lainnya berangkat mencari 7 bola naga bintang hitam. Bayi seharusnya menyelinap ke bumi. Sepertinya inilah energi Baby. Dia sedikit mengernyit. Bayi datang ke bumi berarti alur cerita, Baby Saga, akan segera dimulai. Alur cerita dari Baby Saga adalah tentang bayi mutan mesin yang, setelah dikejar oleh Goku dan orang lain di alam semesta, menyelinap ke bumi, dan kemudian merasuki dan mengendalikan semua prajurit untuk membalas dendam pada orang Saiya. Di akhir cerita, hingga Goku menjelma menjadi Super Saiyan 4, ia akhirnya berhasil dikalahkan. Menurut jalan cerita, kini Goten, Gohan, Vegeta dan lainnya berturut-turut akan dirasuki dan dikendalikan oleh Baby. Tapi, identitas Baby yang sebenarnya adalah klon yang mewarisi ingatan dan DNA Tafel King dan diciptakan oleh dokter saat dia lahir, dia membunuh Dr. Mew, yang menciptakannya. Terhadap orang-orang Saiyan, yang merampas kampung halamannya, planet Plan, dia merasa benci dari lubuk hatinya. Jadi dia ingin mengendalikan semua penduduk bumi dan Saiyan di bumi dan membalas dendam pada Goku dan lainnya. Haruskah Siaya membantu? Baby sangat lemah di masa-masa awal dan dia bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Jika dia membiarkannya tumbuh dalam kekuatan, itu akan sedikit merepotkan. Namun ide tersebut langsung ditepisnya, karena ia hanya bisa bertahan di dunia ini selama 6 bulan, dan kini tinggal kurang dari 3 bulan lagi. Kelangsungan hidup dunia ini sepertinya bukan urusannya. Apalagi dia datang ke dunia ini untuk mencari peluang terobosan. Setiap dunia memiliki nasibnya sendiri. Dia hanya ingin melihat betapa kuatnya Baby pada akhirnya. Penduduk dunia ini, aku hanya bisa meminta maaf padamu. Diam-diam menyembunyikan auranya, Siaya bersembunyi di tempat terpencil. Beberapa hari kemudian, seiring berkembangnya alur cerita, Baby terus tumbuh lebih kuat dan kemudian menggunakan telur hidup untuk mengendalikan sebagian besar penduduk bumi. Dia pertama kali menguasai Goten, dan kemudian menganggapnya sebagai batu loncatan, memasuki tubuh Gohan dan Vegeta secara berurutan. Vegeta dirasuki oleh Baby dan berubah menjadi Super Baby. Hehehe, sangat kuat. Tubuh Vegeta benar-benar sempurna. Baby yang berhasil menguasai tubuh Vegeta tertawa terbahak-bahak dengan senyuman jahat di wajahnya. Segera, Baby menjadi tenang dan bersiap untuk mengendalikan semua orang di bumi dan kemudian membalas dendam terhadap bangsa Saiyan. Namun Baby saat ini masih belum dalam bentuk terkuatnya, jadi dia mengendalikan Goten, Gohan, dan Bula dan menyerap kekuatan mereka ke dalam tubuhnya. Setelah menyerap kekuatannya, wujud Baby mulai berubah. Akhirnya, ia menjelma menjadi seorang pria berambut perak dan pupil merah dengan garis-garis berwarna merah darah di dahi, dagu, dan bola matanya. Siaya, yang bersembunyi di tempat rahasia, memperhatikan dengan tenang. Saat Baby berubah menjadi Super Baby 2, dalam hati Siaya terkejut. Proses transformasi Baby sangat mirip dengan transformasi Dewa Saiyan, namun Baby tidak mencapai level Dewa Super Saiyan, hanya mencapai Super Baby 2.
Hampir, mungkin dengan kekuatannya, dia bisa melawanku. Siaya menyentuh dagunya. Karena tidak tahan lagi, dia memutuskan untuk maju melawannya. Siapa? Baby berteriak keras saat merasakan ada yang mendekat. Cahaya terang bersinar dan seorang pria dengan sosok proporsional sempurna muncul di depan Baby. Siaya memandang Super Baby 2 dengan merendahkan. Tuan, orang ini bernama Siaya, yang dengan mudah mengalahkan Vegeta. Goten membungkuk dan berkata dengan hormat. Mendengar perkataan Goten, pupil Baby menyusut, dan dalam ingatan Vegeta, dia mencari adegan pertempuran di dunia suci Kai. Ini buruk sekali. Dilihat dari pemandangannya, nampaknya pemuda berambut hitam ini cukup kuat. Baby membandingkan dirinya dengan Siaya dan tiba-tiba menjadi takut pada pemuda berambut hitam itu. Namamu Siaya, kan? Apakah kamu tertarik menjadi bawahanku? Baby membujuknya dengan baik. Menjadi boneka yang tidak punya pikiran. Tidak tertarik. Siaya menggelengkan kepalanya dengan jijik pada Baby. Wajah suram Baby tenggelam dan aura jahat dan gelisah tidak terpancar darinya. Awan di langit menghilang tanpa bekas, bagaikan ombak yang menghempas pantai dan menghapus semua jejak saat air surut. Sepertinya kamu sedang mendekati kematian. Bayi tersenyum jahat. Dengan lambaian tangannya, Goten, Gohan, dan Bula mendekat, lalu menyerang Siaya. Ada telur hidup dalam diri semua orang yang dikendalikan, dan semua pikiran serta tindakan mereka dikendalikan oleh Baby. Menghadapi serangan dari Goten dan yang lainnya, Siaya mendecakkan bibirnya dan mengayunkan tubuhnya tanpa mengelak dan menghindari serangan mereka, lalu menyilangkan dua jarinya menjadi pedang dan menepuk leher mereka 2 kali. Goten, Gohan, dan Bula langsung kehilangan kesadaran dan jatuh dari langit. Pa, dia mendengar suara tepuk tangan. Wajah Baby gelap, pandangannya terfokus pada Siaya. Kamu cukup kuat, kamu mengalahkan Gohan dan yang lainnya dengan mudah. Sangat disayangkan orang kuat sepertimu tidak bisa menjadi bawahanku, jadi aku hanya bisa dengan enggan membunuhmu. Saya khawatir Anda tidak mampu melakukan itu. Bibir Siaya bergerak-gerak. Bayi ini terlalu sombong. Untuk menghadapi Gohan dan Goten yang kendur dalam latihannya, dia tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Tiba-tiba, kilat perak melintas dan udara memadat. Saat Siaya dan Baby saling berhadapan, aura padat menyebar, dan bumi berguncang. Dentang, dentang, dentang. Tubuh mereka bersinar pada saat bersamaan, mereka begitu cepat seolah-olah bergerak dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Bang! Tinju mereka bertabrakan, dan di tempat tinju mereka bertabrakan, selain letusan di pesawat tempat kedua tinju bertabrakan, tidak ada cahaya yang mengguncang dan menyilaukan, tidak ada efek khusus yang indah dan menakjubkan. Yang ada hanyalah dampak yang nyata dan langsung. Wosh! Mereka berdua mundur. Siaya mundur beberapa langkah dengan takjub sebelum berhasil berhenti dengan susah payah. Kekuatan bayi ini cukup bagus. Tapi wajah Baby muram, dan wajahnya berubah bentuk. Yah, baiklah, kekuatanmu telah melebihi ekspektasiku. Bahkan Goku bukan tandinganmu. Bab 539, bertarung dengan bayi super. Siaya memandang Baby dengan ekspresi yang dalam. Keduanya berdiri diam untuk waktu yang lama, saling menatap dengan acuh tak acuh. Pertama kali dia menyelidikinya, dia secara kasar memahami kekuatan Baby, yang jauh melampaui level Super Saiyan 3 dan sangat dekat dengan level Ultimate State-nya. Tapi dia masih jauh dari tandinganku. Siaya tersenyum percaya diri. Tidak ada yang diuntungkan sekarang, tapi nyatanya Siaya sedikit lebih baik. Setelah jeda sesaat, aura naik ke puncak, dan perasaan menindas dan tenang namun menakutkan terus menyebar. Hualala, riak muncul di udara, dan sinar cahaya terang yang berkilauan tampak redup. Angin bertiup kencang, menimbulkan suara yang tidak diketahui seperti detak jantung. Buk, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba meledak, cipratan pasir dan batu langsung berakselerasi hingga menyebabkan mereka menguap. Keduanya mulai bertarung lagi dan dalam waktu singkat, sosok buram terlihat di langit. Kekuatan Siaya membangkitkan ketakutan Baby. Setelah itu, mereka berdua menggunakan kekuatan penuh mereka, memperlakukan satu sama lain dengan serius. Bang, 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 serangkaian pertempuran sengit pun terjadi dan situasi menjadi kacau balau. Pukulan pemecah ruang waktu. Pertarungan telah berlangsung cukup lama, jadi Siaya menggunakan jurus besarnya, pukulan pemecah ruang waktu, yang dilengkapi dengan kemampuan ruang waktu, dan meninggalkan wilayah cahaya yang terdistorsi. Kebocoran energi sekecil apapun dapat langsung menghancurkan seluruh planet. Menghadapi serangan yang dilancarkan Siaya, wajah garang Baby menjadi semakin gelap. Dengan suara siulan yang keras, gelombang suara yang tak terlihat muncul. Kemudian dia membuka telapak tangannya dan energi berkilau berkumpul di tengah telapak tangannya. Senjata super galik. Baby mendorong telapak tangannya ke depan untuk menyerang. Cahaya yang bersinar terang bertabrakan dengan pukulan pemecah ruang waktu, dan tiba-tiba, seperti petir yang datang dengan dahsyat dari zaman kuno, ruang tersebut tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa dan hancur. Seolah-olah dipotong dengan pisau, retakan bersilangan muncul di titik tumbukan. Dentang. Siaya menyipitkan matanya dan wilayahnya menjadi lebih dalam, seluruh auranya menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah menemukan peluang, dia langsung menyerang dengan kejam, kekuatan pukulan yang sangat besar melewati permukaan tubuhnya. Bola mata bayi menonjol keluar dan dia mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya, lalu dia jatuh dari ketinggian di langit. Rumble, Baby menghilang seketika setelah mendarat di tanah.
Asap kabur membubung ke langit dan nyala api besar menyala di bumi. Di saat yang sama, sebuah kawah besar dengan radius puluhan kilometer muncul di tempat asalnya dan retakan panjang menyebar hingga ratusan kilometer di semua sisi. Selama sepersekian detik, seluruh bumi berhenti berputar. Hahaha, tubuhmu bahkan lebih kuat dari Vegeta dan lebih cocok sebagai pembawa. Mata Baby dengan rakus menatap tubuh Siaya, mulutnya membentuk senyuman gila. Mata Siaya sedikit menyipit saat cahaya dingin melintas di matanya, dan kemudian sosoknya berkedip sebelum menghilang. Kaca, serangkaian kilatan cepat seperti kilat terlihat dan dia tiba-tiba muncul di depan Baby. Tubuhnya sedikit melengkung, lututnya ditekuk, dan dia terus-menerus menyerang dengan ganas. Kecepatan Siaya lebih cepat dari Baby dan setiap gerakannya menyebabkan Baby tidak mampu melawan. Siaya menggunakan tindakan praktis untuk memberitahu Baby betapa naifnya pikirannya. Dunia suci Kai. Di planet Dewa, Kai tertinggi dan Kibito Kai dengan hati-hati duduk di depan bola kristal, dengan gugup menyaksikan pertempuran di bumi. Kibito Kai tampak ketakutan saat dia berkata dengan heran, leluhur, dari mana monster ini berasal? Itu, bahkan lebih menakutkan dari Majin Buu. Meski bertahun-tahun telah berlalu, di hati Kibito Kai, Majin Buu masih menjadi sosok yang paling menakutkan. Bahkan lebih menakutkan dari Majin Buu, orang hanya bisa membayangkan betapa takutnya Kibito Kai terhadap Baby. Saya tidak tahu dan dia juga merasuki Vegeta. Wajah Kibito menjadi pucat. Ini tidak bagus. Kapan Goku dan yang lainnya akan kembali? Saya khawatir meskipun Goku kembali, itu tidak akan ada gunanya. Satu-satunya hal yang membuat kami senang adalah masih ada seseorang yang bisa melawannya. Kai tertinggi lama, yang sedang fokus mengoperasikan bola kristal, tiba-tiba menghela nafas. Ketika kekuatan telah meningkat ke level Siaya dan Baby, itu berada di luar jangkauan campur tangan Kai tertinggi. Aura pertarungan dua orang ini telah menyebabkan revolusi planet-planet tata surya menyimpang dan ia bahkan tidak bisa menilai siapa di antara keduanya yang kuat dan lemah. Di planet biru, iklim berubah secara tiba-tiba. Pertarungan antara Siaya dan Baby masih berlangsung. Mungkin karena fondasinya yang kokoh, Siaya perlahan-lahan berada di atas angin. Memotong. Bila angin yang cepat dan ganas membelah gunung menjadi dua. Baby memuntahkan darah dan setengah membungkuk di tanah, tapi matanya terbakar api. Rambut perak panjangnya yang runcing berkibar tertiup angin. Tiba-tiba, cairan perak mengalir keluar dari dirinya. Siaya tertangkap basah dan membiarkan sejumlah kecil cairan perak masuk ke tubuhnya. Hehehe, aku sudah merasuki tubuhmu. Baby bangkit dari tanah setelah triknya berhasil, wajahnya menunjukkan senyuman gila. Kamu terlalu banyak berpikir. Siaya menjawab dengan acuh tak acuh dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tubuh Siaya dilatih pada bintang penciptaan dewa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tubuhnya setengah dewa. Apa itu bintang pencipta Tuhan, katamu? Itu adalah tempat untuk melatih dewa penghancur. Kekuatan tubuh yang telah dilatih di sana jauh melampaui dewa biasa, dan dikombinasikan dengan kemampuan ruang waktu dan kekuatan dewa naga di tubuhnya, cairan perak hidup itu langsung dihancurkan oleh energi besar di selnya sebagai segera setelah itu memasuki tubuhnya. Ingin mengendalikannya dengan telur hidup. Mimpi pipa. Jadi ketika Baby mengira dia telah berhasil, Siaya berjalan mendekat dan menendang mulut Baby hingga membuatnya miring ke samping. Bang! Tubuhnya terlempar, menggambar lintasan melengkung sebelum mendarat dengan keras di tanah. Bebatuan padat retak, Baby membungkukkan badannya, telapak tangannya berubah menjadi cakar dan dia menusukkan kelima jarinya ke dalam batu. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan tubuhmu? Seperti yang kubilang, kamu terlalu banyak berpikir, sebuah suara dingin terdengar dari sisinya. Baby menoleh untuk melihat dan menghirup udara dingin. Tanpa dia sadari, Siaya berdiri di sampingnya, memandangnya dari samping. Pupil mata bayi menyusut dan rasa takut memenuhi hatinya. Pada saat ini, terdengar teriakan melengking, diikuti sosok berwarna merah muda terbang dari jauh seperti peluru. Kamu menghancurkan rumah setan. Saya sangat marah. Celana putih, jubah ungu, ikat pinggang hitam di pinggangnya, lemak merah muda di sekujur tubuhnya bergoyang. Majin Buu telah tiba. Majin Buu, Siaya berhenti dan mundur ke samping, menatapnya dengan penuh minat. Majin Buu sangat mudah dikenali, meski baru pertama kali bertemu, Siaya mengenalinya hanya dengan pandangan sekilas. Namun melihat penampilannya yang naif, IQ-nya sepertinya telah berubah menjadi lemak di tubuhnya. Namun nyatanya Majin Buu adalah seorang jenius bertarung dan bisa melihat gerakan apapun hanya dengan pandangan sekilas. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Baby memandang ke arah Majin Buu yang naif, yang memiliki ekspresi bodoh di wajahnya dengan ekspresi muram, kemarahan meletus di dalam hatinya. Itu kamu. Mata vertikal kecil Majin Buu berubah menjadi bentuk bulan sabit dan dia menatap Baby dengan marah, lalu dengan paksa menamparkan perutnya dengan telapak tangannya. Udara panas keluar dari puluhan lubang di tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan berjalan mendekat, ingin memberi pelajaran pada Baby. Enyahlah. Baby dengan dingin berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, dan sebuah serangan menimpa perut Majin Buu. Dengan bunyi, perut Majin Buu meledak dan muncul lubang silinder besar di perutnya, yang terlihat dari depan hingga belakang. Majin Buu menyentuh perut yang hancur itu dengan hampa, dan berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Kemudian dia menegakkan tubuhnya dan perut merah muda itu kembali ke bentuk aslinya, tapi Majin Buu tampak semakin marah.
Vitalitas yang menakutkan. Melihat ini, Siaya sangat terkejut. Di alam semesta, terdapat banyak ras dengan vitalitas yang kuat, Frost Demons, Namekians, Cell, dan bahkan Saiyans bisa dikatakan memiliki vitalitas yang kuat, namun seseorang seperti Majin Buu, yang tubuhnya telah ditembus, namun berdiri di sana dengan acuh tak acuh, bahkan tidak menyadarinya, bahkan Siaya pun mengaguminya. Apakah Majin Buu bodoh atau dia tidak merasakan sakit sama sekali? Mungkinkah vitalitasnya benar-benar tidak ada habisnya? Dia memang layak menjadi Majin Buu. Saat ini, mata Baby menonjol keluar. Dari mana monster ini berasal? Setelah mencari kenangan di benak Vegeta, akhirnya dia menemukan informasi tentang Majin Buu. Menjilati bibirnya, Baby memperhatikan tubuh Majin Buu mulai bersinar dan terjadi reaksi. Tidak baik, Siaya berteriak dalam hati. Jika Baby dibiarkan menyatu dengan karakteristik abadi Majin Buu maka Super Saiyan 4 pun tidak akan mampu mengalahkannya. Bab 540, Setan bersembunyi di dalam tubuh Fat Buu. Memikirkan hal ini, tubuh Siaya berkelebat, dia mengambil tindakan terlebih dahulu dan muncul di depan Majin Buu. Tangannya mengenai cairan perak hidup yang diluncurkan Baby dan membuatnya terbang, lalu dia meraih tangan Majin Buu dan membawanya pergi dengan transmisi instan. Serangan Baby terlempar ke langit. Melihat tempat yang kosong, Baby meraung marah. Di dunia suci Kai, Siaya muncul bersama Majin Buu. Kai tertinggi yang lama menghela nafas lega. Untung kamu cepat mengambil tindakan. Jika Anda membiarkan Baby bergabung dengan Majin Buu, konsekuensinya akan sangat tidak terbayangkan. Ya, keahlianmu sangat bagus, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Baby? Kibito Kai menjauh dari Majin Buu dan bertanya pada Siaya. Bayi itu sangat kuat, jadi aku tidak yakin. Siaya menggelengkan kepalanya dan berbohong. Setelah Baby berevolusi menjadi Super Baby 2, dia menjadi kuat, tapi dia masih sedikit lebih lemah dari Siaya. Alasan mengapa Siaya tidak mengambil tindakan, hanya dia yang tahu. Little Baby hanya bisa dikatakan sebagai hidangan pembuka yang merangsang kemunculan Super Saiyan 4. Bos sebenarnya adalah Super 17 dan 7 Shadow Dragon. Kibito Kai berjongkok di tanah dengan kecewa, dan berkata dengan bingung, apakah benar-benar tidak mungkin? Sepertinya kita hanya bisa memikirkan cara setelah Goku tiba. Petik 2, Saat ini, sepertinya kita hanya bisa menunggu Goku. Mereka sedang mengumpulkan 7 bola naga bintang hitam di alam semesta dan mereka mungkin bisa kembali dalam sebulan. Kai tertinggi yang lama sedang membungkuk. Di sebelahnya, Majin Buu, yang sedang melihat sekeliling, bertanya dengan manis pada Kibito Kai, hei, tempat apa ini? Sepertinya aku pernah ke sini sebelumnya. Ini adalah dunia suci Kai. Di mana? Petik 2, Melihat ekspresi bodoh Majin Buu, Siaya tiba-tiba menyadari bahwa memiliki harapan palsu tentang IQ Majin Buu hanyalah ide bodoh. Hei, Majin Buu, keluarkan setan dari perutmu. Sambil menggaruk kepalanya, Siaya melangkah maju dan menepuk bahu Majin Buu sebelum memberi nasihat yang ramah. Setan ini sebenarnya cukup pintar. Mengetahui bahwa Baby menggunakan telur hidup untuk mengendalikan manusia di bumi, dia bersembunyi di tubuh Majin Buu. Tunggu dulu, kalau dibilang begitu, Majin Buu kebal terhadap pengendalian telur hidup Baby. Siaya tiba-tiba teringat bahwa sepertinya ada bagian dalam Dragon Ball GT, di mana Baby bermaksud menggunakan telur hidup untuk mengendalikan Majin Buu, tetapi Majin Buu memakan telur hidup tersebut, dan kemudian merasa tidak enak, meludahkannya. Apakah memang ada jalan cerita seperti itu? Ingatannya agak kabur, Siaya tidak dapat mengingatnya, jadi dia berhenti berpikir. Bagaimanapun, mereka telah datang ke dunia suci Kai, jadi Baby tidak bisa mengejar mereka. Mendengar Siaya berbicara tentang setan yang ada di dalam tubuhnya, mata Majin Buu membelalak, lalu dengan waspada ia menjauh ke samping, bagaimana kamu tahu kalau setan ada di perutku? Jangan mencoba menipuku, aku tidak akan melakukannya. Beberapa urat biru muncul di dahinya. Sungguh melelahkan berbicara dengan Majin Buu. Hei, Bu, keluarkan aku. Ini adalah dunia suci Kai. Mereka semua adalah orang baik. Suara setan terdengar dari perut Majin Buu. Benar-benar, Majin Buu merasa skeptis. Kemudian, dia mengeluarkan setan. Plop, seorang lelaki tua hampir botak dengan kepala besar mendarat di tanah dengan pantatnya. Setan menggosok pantatnya sambil berdiri, dan memeluk Kibito Kai, sambil menangis. Kai tertinggi, bumi terlalu sial. Baik Gohan dan Fidel dikendalikan oleh Baby. Anda tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Maaf, Baby terlalu kuat, Kibito Kai menundukkan kepalanya karena malu. Dengan munculnya pembangkit tenaga listrik alam semesta tanpa henti, dia, Kai tertinggi, menjadi semakin tidak berguna. Setelah Evil Buu dilenyapkan, dia mengira alam semesta akhirnya akan menjadi damai, namun siapa sangka, hanya dalam waktu 15 tahun, musuh yang lebih menakutkan akan muncul. Tetapi jika Kibito Kai mengetahui bahwa Baby sebenarnya bukan siapa-siapa dan ada musuh yang lebih menakutkan di belakangnya, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Jangan khawatir, setan, aku akan melindungimu. Majin Buu menepuk bahu setan. Setan begitu tersentuh hingga air mata memenuhi matanya, dia memeluk Majin Buu dan menangis. Meskipun Majin Buu tidak pintar, dia sangat sederhana, dan setan sangat yakin bahwa dia akan berada di sisinya. Saya menyarankan Anda untuk tidak meninggalkan dunia suci Kai. Baby bukanlah seseorang yang bisa dihadapi Majin Buu. Siaya menuangkan air dingin ke pikirannya.
Majin Buu di puncaknya mungkin sedikit lebih kuat dari Super Saiyan 3, tapi hanya sedikit. Sebagian besar energi dari Fat Buu yang terbelah telah diambil dan dia tidak lagi dalam kondisi puncaknya. Saat ini, Majin Buu bahkan mungkin tidak memiliki kekuatan Super Saiyan 3. Tidak ada perbedaan antara menangani baby dan mengantarkan makanan ke mulutnya. Siaya benar, kami akan menunggu dengan sabar dan membuat rencana bersama ketika Goku tiba, kata Kibito Kai. Untuk saat ini, tidak ada pilihan lain selain menunggu. Apakah begitu? Setan bertanya dengan kecewa. Namun yang didapatnya adalah jawaban yang mengecewakannya. Siapa lagi di dunia ini yang masih belum dikendalikan? Siaya bertanya. Kibito Kai menjawab dengan frustrasi, sangat sedikit, semua orang sudah dikendalikan oleh telur hidup baby. Oh iya, masih ada satu orang. Kibito Kai menoleh ke arah Majin Buu, Uub masih belum bisa dikendalikan. Dia adalah murid Goku dan keterampilannya sangat bagus. Uub, apakah dia reinkarnasi dari Evil Buu? Kai Agung Tua berkata, dia sangat penting. Jika kamu bisa bekerja sama dengan Majin Buu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan baby. Aku akan membawanya kemari, kata Kibito bersemangat. Tidak, aku akan pergi, jika Kai tertinggi juga dikendalikan, itu akan sangat memalukan. Dia melirik Kibito Kai dari sudut matanya. Kibito Kai menggigil dan dengan bijaksana menyingkir. Mengangguk kepada semua orang, Siaya berteleportasi menjauh dari dunia suci Kai. Sekitar 1 menit kemudian, Siaya muncul kembali bersama seorang anak laki-laki berkulit coklat. Kemunculan anak laki-laki itu menarik perhatian Kai tertinggi dan Kibito Kai yang lama. Luar biasa, dia layak menjadi reinkarnasi Buu, dia sudah begitu kuat di usia yang begitu muda. Supreme Kai yang lama menyipitkan matanya dan menghela nafas dengan emosi. Uub mewarisi sebagian dari kekuatan Evil Buu, dan setelah melalui pelatihan Goku, skillnya tidak jauh lebih buruk dari Fat Buu. Dia dianggap sebagai salah satu dari sedikit elit di dunia. Ini adalah dunia suci Kai. Uub tidak terlalu terkejut, dan dia dengan tenang melihat sekeliling ke padang rumput hijau. Halo? Fat Buu melompat ke sisi Uub, antena berdaging di kepalanya melompat dan mengendus tubuh Uub dengan mata terbelalak. Baumu sangat familiar. Aku Buu. Selanjutnya, setelah memberikan gambaran singkat situasinya kepada Uub, remaja berkulit coklat itu langsung menyadari bahwa hal tersebut cukup merepotkan. Bahkan Tuan Vegeta telah dikendalikan oleh baby. Semuanya menjadi pertanda buruk bagi bumi kali ini. Jadi kamu harus berlatih keras. Anda berdua adalah bagian dari Majin Buu. Jika Anda bekerja sama, Anda bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa. Supreme Kai yang lama membungkuk, tampak seperti penipu. Siaya, saya harap Anda juga dapat membantu kami. Mengenai permintaan Kibito Kai dan Kai tertinggi yang lama, Siaya hanya mengangguk, tetapi dia tahu bahwa Goku ada di sana untuk mengalahkan baby, dan dia hanya perlu membantu dari samping sambil mengambil kesempatan untuk mengamati transformasi Super Saiyan 4 yaitu berbeda dari jalur Saiyan pada umumnya. Waktu perlahan berlalu, dan 1 bulan segera berlalu. Seluruh bumi telah sepenuhnya direduksi menjadi planet kolonial baby. Belum lama ini, baby membawa bola naga bumi dari Dende dan kemudian menciptakan kembali dunia asal Toothless, planet Tafel juga disebut planet Plan. Dalam alur cerita aslinya, baby menggunakan 7 bola dagon bintang hitam untuk membuat planet Tafel, namun karena Goku dan yang lainnya belum mengambil 7 bola dagon bintang hitam yang tersebar di alam semesta, dan campur tangan Siaya membuat baby merasa terancam, maka baby menggunakan bola naga bumi terlebih dahulu. Selanjutnya, selama dia bisa menyerap energi penduduk bumi yang telah berubah menjadi Tafel, bersama dengan kebenciannya terhadap Saiyan, dia bisa menyelesaikan evolusi terakhir dan berubah menjadi bentuk terakhirnya, Super Baby 3. Dan saat baby sedang sibuk dengan evolusi selanjutnya. Di luar angkasa yang luas dan dalam, sebuah pesawat luar angkasa yang membawa Goku, Trunks, dan Pan melaju seperti kilat yang menyambar luar angkasa, secara bertahap mendekati bumi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.